Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4226 sampai dengan bab 4250 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. 4226 segera setelah itu, Harvey York menghentikan beberapa mobil satu demi satu. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke Gunung Ungu, semua taksi itu berlari sedikit lebih cepat daripada kelinci. Harvey York terdiam, tetapi saat ini tidak ada cara untuk memperhatikan detail seperti itu. Dia akan memindai mobil baterai bersama untuk melihatnya. Tuan Muda York, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, BMW berhenti dan jendela jatuh, memperlihatkan wajah tersenyum Carl Carson, yang dianggap sebagai pertemuan kebetulan. Harvey York tertegun sejenak, lalu duduk langsung di kopilot dan berbisik, Gunung Ungu, cepat. Carl Carson sedikit tercengang ketika mendengar kata Gunung Ungu, jelas sedikit takut. Namun, dia dengan cepat mengertakkan gigi dan berkata, duduklah. Setelah berbicara, dia menginjak pedal gas. Jelas, Carl Carson, raja pemilah sampah, bisa dibilang sebagai orang yang membalas rasa terima kasihnya. Dia ditampar wajahnya oleh Damian Gao hari itu, dan Harvey York membelanya, yang selalu dia ingat di dalam hatinya. Meskipun Gunung Ungu adalah hal yang sangat tabu bagi banyak orang Jinling, saat ini, dia tidak mempedulikannya. Mobil itu berlari sepanjang jalan, melewati beberapa lampu merah, dan hanya dalam 10 menit, mobil itu sampai di kaki Gunung Ungu. Harvey York memejamkan mata dan mendengarkan dengan cermat, lalu mengarahkan Carl Carson ke jalan tua yang telah rusak. Karena dia mendengar suara senjata api. Segera, mobil datang ke tepi tebing, tempat ini adalah jalan buntu, tidak ada tempat untuk pergi. Namun, Harvey York dengan cepat menghentikan Carl Carson, membuka pintu sendiri, dan bergegas ke tepi tebing. Dia berbaring di tepi tebing dan melihat ke bawah, dan bisa mendengar suara samar senjata api datang dari bawah, dan bau asap mesiu di udara. Jelas, di sanalah Alexa Joyner dan partinya diserang. Hanya saja ada perbedaan ketinggian sekitar 20 meter dari bawah, dan langit agak gelap sekarang, sehingga Harvey York tidak bisa melihat dengan jelas. Tuan Muda York, ada apa? Carl Carson datang. Harvey York berbisik, apakah ada jalan di bawah? Bagaimana cara turun? Memang ada jalan, tapi butuh setidaknya 1 jam untuk memutar. Carl Carson tampak malu. Dimengerti, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Harvey York sedikit mengernyit, bahkan tidak sampai 1 jam. Matanya jatuh pada beberapa tonjolan di tebing, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan terjun ke bawah. Setiap kali dia jatuh, dia mengetuk batu yang terangkat dengan jari kakinya, dan kemudian memanfaatkan momentum untuk jatuh ke batu lain yang terangkat. Beberapa batu pertama berjalan dengan baik. Hanya saja ketika jatuhnya hampir setengah jalan, jari-jari kaki Harvey York baru saja mendarat di atas batu yang terangkat ketika dia mendengar batu besar itu pecah dengan klik dan jatuh ke bawah. Harvey York sedikit mengernyit, tetapi pada saat ini sosoknya hanya bisa jatuh. Ketinggian 10 meter telah melampaui batas yang dapat ditanggung tubuh manusia. Tetapi dalam hal kekuatan Harvey York, seharusnya ada peluang pada saat mendarat. Batu itu jatuh hingga 5 meter, Harvey York menendang di udara, dan tubuhnya terbang keluar. Pada saat ini, di jalan di lereng gunung, sekelompok master berpakaian hitam dengan tengkorak bertato di dada mereka memegang senjata api dan busur untuk mengelilingi pengganggu Toyota. Mendengar angin bersiul di atas kepala mereka, orang-orang berpakaian hitam ini semua mengangkat kepala mereka tanpa sadar. Melihat batu besar itu jatuh, sekelompok pria berbaju hitam sangat ketakutan sehingga pantat mereka buang air kecil, dan mereka semua berguling. Retakan. Pada saat ini, Harvey York muncul dan menginjak punggung seorang pria berpakaian hitam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4227, Bang, pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah dengan menyedihkan, memuntahkan seteguk darah tua, dan seluruh orang itu sangat malu. Ada debu di mana-mana, dan orang-orang yang mengepung Toyota yang mendominasi memiliki wajah yang tidak terawat, lalu terbatuk keras dan melangkah mundur. Dan pria yang terhempas ke tanah akhirnya pulih pada saat ini, tetapi dia tidak bisa bangun. Dia menatap Harvey York dengan sedih dan marah, Wang. Bajingan. Dia adalah wakil pemimpin skeleton gang yang terkenal, dan dia bisa menghentikan anak-anak menangis di malam hari di sungai dan danau. Yang paling penting adalah dia masih raja prajurit dari generasi itu, dan dia luar biasa. Tetapi ketika saya membawa tim untuk melakukan misi hari ini, saya hampir terbunuh oleh seseorang.
Meskipun dia tidak mati di tempat, dia sudah dihapuskan, dan dia akan lumpuh jika dia tidak mati selama sisa hidupnya, jadi dia akan menangis dengan kesedihan dan kemarahan. Harvey York juga melihat pemandangan ini tanpa berkata-kata. Aku tidak mau. Saya hanya mengambil keuntungan dari ini untuk melompat keluar, siapa yang tahu Anda akan menjadi seperti ini. Kemudian, dia melirik pria parubaya di bawahnya, dan berkata dengan tulus, terima kasih, besi tua. Pamanmu. Mendengar kata-kata Harvey York, wakil pemimpin Skeleton Gang, hampir kesal. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikannya, dan ketika dia melihat sekilas pola tengkorak di pakaiannya, Harvey York menginjak wajahnya lagi, lalu bertepuk tangan dan mendarat di tanah, lalu melihat sekeliling. Tempat itu berantakan, dan banyak orang jatuh ke tanah. Ada juga jejak senjata api yang meledak di sekitar, dan jelas bahwa pertarungan sengit telah terjadi di sini. Dan konvoi yang dirampok memiliki 4 atau 5 mobil. Pada saat ini, mobil sebelum dan sesudahnya berwarna merah darah, dan mayatnya juga dipenuhi bekas peluru. Di kap mobil Toyota Domineering di tengah, seorang lelaki tua berjubah abu-abu setengah berlutut dengan pisau patah di tangannya. Hanya saja meskipun dia masih tegang, dia jelas berada di ujung tembakan dan akan jatuh kapan saja. Dan di sampingnya terbaring beberapa lelaki tua berjubah abu-abu, semuanya tampak seperti sedang sekarat dan akan mati kapan saja. Dalam bayang-bayang di balik dominasi Toyota, Alexa Joyner bersandar pada tubuh, wajahnya tidak semenarik dulu, tetapi lebih dingin. Dia memegang senjata api bergagang pendek di tangannya, memegang inisiatif terakhir. Di sampingnya, beberapa pria berbaju hitam dari Skeleton Gang jatuh berlumuran darah. Pada saat ini, ada 5 atau 6 pria berbaju hitam dengan ekspresi acuh tak acuh di sekitar mereka. Mereka pembunuh dan ingin menghancurkan postur Alexa Joyner kapan saja. Namun karena jatuhnya Harvey York dari langit, pertarungan paling sengit antara kedua belah pihak langsung terputus. Kedua mata tanpa sadar jatuh pada Harvey York. Ketika Alexa Joyner mengetahui bahwa orang itu adalah Harvey York, dia sedikit terkejut, dan ada keanehan yang langka di matanya. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York, yang hanya memiliki beberapa ikatan, akan benar-benar datang untuk menyelamatkannya saat ini. Tangan kanannya sedikit gemetar, dan kulitnya yang membiru seketika kembali normal, dan seluruh pribadinya tampak sangat halus. Melihat ekspresi aneh Harvey York, wakil pemimpin geng yang terbaring di tanah menggertakkan giginya dengan susah payah saat ini, bajingan, hancurkan hal baik dari Skeleton Gang kita. Kami akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping dan mengubah tulangmu menjadi abu. Berisik, Harvey York berkata dengan ringan, dan menginjak wajah wakil pemimpin itu lagi. Engah, wakil pemimpin hendak memuntahkan seteguk darah tua, dan mulutnya tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa naik turun, dan saat berikutnya matanya menjadi gelap, dia pingsan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4228, jadi tidak berguna. Harvey York menatap pria di kakinya dengan ekspresi aneh. Dilihat dari temperamen pakaian orang ini, mengapa dia menjadi pria besar di Skeleton Gang? Hasil dari itu, hanya kehilangan kedua kaki. Apakah ini benar-benar geng tengkorak yang dikatakan Daniel Oval dengan wajah serius? Mungkinkah Daniel Oval sengaja menakuti dirinya sendiri? Tanpa menunggu Harvey York mengatakan apa-apa, dia melihat beberapa pria berbaju hitam semuanya meraung marah saat ini, semuanya bergegas maju dengan gigi gemeretak. Mereka semua memegang pedang, senjata api, panah, del di tangan mereka, dan permusuhan mereka naik ke langit. Alexa Joyner bergegas keluar dari belakang mobil saat ini dan berbisik, Harvey York, hati-hati. Saat dia berbicara, dia akan menarik pelatuk ke musuh. Akibatnya, saya mendengar klik dan tidak ada peluru lagi. Wakil pemimpin geng. Dan pada saat ini, ketika mereka melihat wakil pemimpin geng yang tidak sadarkan diri, para pria berbaju hitam juga sangat marah. Bajingan, beraninya kamu menghapus wakil pemimpin geng kami. Kami akan membunuhmu. Seorang pria dengan tato tengkorak di wajahnya menggertakkan giginya, saudara-saudara, jika Anda tidak membunuh bajingan ini untuk membalas wakil pemimpin geng pasti akan kami hancurkan. Pergi. Merasakan orang-orang itu bergegas ke arahnya, Harvey York sedikit mengernyit, merasa bahwa orang-orang ini terlalu banyak bicara omong kosong. Detik berikutnya, dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan dia mendengar klik dan sepotong besar kerikil terbang keluar. Klep-klep, kerikil terbang ke pria berpakaian hitam ini, dan mereka semua meledak menjadi darah, berteriak dan merosot ke tanah. Dan busur dan senjata api itu kehilangan kepala, dan semuanya jatuh ke posisi langit. Segera setelah itu, Harvey York melintas, mendatangi seorang pria berpakaian hitam, dan menamparkan. Wajah pria berbaju hitam itu berubah drastis, dan secara naluriah ingin menghindarinya. Tapi Harvey York bergerak terlalu cepat. Orang yang berlatih seni bela diri telah mendengar ungkapan, seni bela diri dunia, semua kekuatan tidak terkalahkan, hanya cepat tidak rusak, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memahaminya. Hari ini, anggota Skeleton Gang benar-benar mengerti arti dari kalimat ini.
Detik berikutnya, sosok pria berbaju hitam itu terbang keluar, jatuh ke tanah, memuntahkan darah dan pingsan. Bajingan, pria dengan tato tengkorak di wajahnya meraung, mengambil senjata berburu dan menarik pelatuknya di Harvey York. Bang! Sepotong pasir besi menyembur keluar. Alexa Joyner tanpa sadar berkata, hati-hati. Harvey York bisa saja menghindarinya dengan mudah, tetapi dia mungkin telah dikalahkan oleh saringan dengan menghindari Alexa Joyner di belakangnya. Pada saat ini, dia hanya bisa dengan cepat melemparkan Alexa Joyner ke tanah dan berguling di tempat. Untuk sesaat, Nefertiti yang harum ada di tangannya. Tubuh halus Alexa Joyner juga sedikit bergetar, dan ekspresinya agak merah dan aneh. Jelas ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia memiliki kontak yang begitu dekat dengan seorang pria. Pada saat yang sama, dia tergerak. Harvey York. Jika Harvey York menyelamatkannya di pesawat terakhir kali, dia tidak merasakan apa-apa, dan merasa bahwa tidak akan ada masalah tanpa Harvey York. Kemudian kali ini tanpa Harvey York, dia mungkin mati. Rasa aman yang tak terlukiskan muncul di hati Alexa Joyner. Dan pelukan Harvey York membuatnya tidak bisa berhenti mabuk. Tampaknya dengan Harvey York di sekitar, dia tidak perlu takut dingin dan bahaya. Dibandingkan dengan Alexa Joyner yang sedikit gila saat ini, Harvey York tidak punya waktu untuk menikmati keindahan dalam pelukannya. Dia hanya berguling dan menjejalkan orang itu ke bawah mobil, lalu dia melompat dengan ikan mas, dan langsung muncul di depan pria dengan tato tengkorak di wajahnya. Retakan, itu masih tamparan, dan pria dengan tato kerangka di wajahnya tidak punya waktu untuk menghindar, dan hanya bisa terbang keluar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4229, Papa Slap, Harvey York bergegas ke kerumunan orang berpakaian hitam pada saat sosok pria dengan tato kerangka di wajahnya terbang keluar. Tubuh pria berpakaian hitam ini gemetar, dan mereka semua secara naluriah mundur beberapa langkah. Tapi tamparan Harvey York seperti yang terakhir datang, dan saat dia membuangnya, itu mendarat di wajah mereka. Menamparkan seperti listrik. Di bawah tatapan terkejut pria tua berpakaian abu-abu dan Alexa Joyner, tamparan Harvey York cepat, kejam, dan sangat kuat. Dengan pria berbaju hitam terbang keluar, pria berbaju hitam terakhir pingsan. Dia berlutut di tanah dengan pop, dan terus bersujud, saudaraku. Aku salah, biarkan aku pergi, aku tidak berani. Dia memiliki kesempatan untuk menarik pelatuknya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menarik pelatuknya. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi menendang keluar lagi, menendang pria berbaju hitam itu terbang keluar, dan ketika dia menyentuh tanah, dia tidak tahu hidup atau matinya. Teman kecil, aturan kita di sungai dan danau bukan untuk membunuh dan menyerah. Pria tua berjubah abu-abu sedikit mengernyit ketika melihat pemandangan ini. Para wanita muda yang mengikutinya juga sedikit mengernyit. Harvey York membuat pisau lagi, menendang pria dengan tato kerangka di wajahnya hingga koma, dan kemudian berkata dengan ringan, aturan Anda adalah aturan Anda. Apakah masalah setengah sen bagimu apakah aku membunuh atau tidak? Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York menginjak dantian dari wakil pemimpin geng, membunuh tuannya. Melihat Harvey York membuat gerakan yang rapi, lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya semua terpana oleh Harvey York. Tidak hanya keterampilan Harvey York dan Harvey York yang luar biasa, tetapi yang paling penting adalah Harvey York cukup tegas untuk menyerang, dan tampaknya dia tidak terikat oleh aturan apapun. Bahkan orang-orang yang berjuang keras merasa di depan Harvey York bahwa mereka sama polosnya dengan anak berusia 3 tahun. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit malu saat ini, tetapi masih tersenyum, teman kecil ini, nama saya Stuart Joyner. Itu pengawal Nona Joyner. Terima kasih telah menyelamatkan istriku. Kebaikan ini, keluarga Jinling Joyner kami pasti akan menyimpannya di hati kami. Aku tidak tahu apa nama teman kecil itu. Bisakah kamu meninggalkan nama? Dia sangat antusias saat ini, sebagian karena anugerah keselamatan Harvey York. Di sisi lain, dia merasa Harvey York, seorang master yang bisa membunuh raja prajurit, memiliki masa depan yang menjanjikan. Pembantu rumah tangga, ini Harvey York, temanku. Alexa Joyner berjalan keluar pada saat ini, menekan detak jantungnya, dan tersenyum, Tuan Muda York, ini adalah pengurus rumah tangga yang telah menyaksikan saya tumbuh sejak saya masih kecil, dan itu dekat dengan saya. Pengawal tidak muncul di depan orang-orang pada hari kerja. Mendengar kata-kata Alexa Joyner, Stuart Joyner menunjukkan rasa hormat kepada Harvey York. Karena di matanya, bisa menjadi teman Alexa Joyner berarti terlepas dari identitas, status, dan energi, mereka semua sama. Yang paling penting adalah keterampilan Harvey York. Sangat menakutkan di usia yang begitu muda, dan jelas tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Harvey York mengangguk, tidak terlalu terkejut. Sebagai wanita tertua keluarga Joyner di Jinling, Alexa Joyner pasti memiliki pengawal yang serupa. Alexa Joyner mendapatkan kembali ketenangannya pada saat ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Harvey York, mengapa kamu tiba-tiba muncul? Harvey York menyeka jari-jarinya dengan tisu, dan berkata ringan, setengah dari panggilan, dan sinyalnya tiba-tiba menghilang, saya tahu Anda dalam masalah.
Sekarang, sebagai teman, karena aku tahu kamu dalam masalah, aku harus datang dan melihatnya. Saya hanya tidak berharap itu benar-benar menyelamatkan hidup Anda, Nona Joyner. Sepertinya kamu harus membalas budiku dengan baik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4230, oh, begitukah? Jadi Tuan Muda York adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Alexa Joyner tersenyum lembut, dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk mencubit dagu Harvey York. Ayo lakukan, bagaimana kalau aku berjanji satu sama lain? Harvey York tersipu, terbatuk, dan berkata, kamu tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Biasanya, tidak semua orang siap menjadi sapi atau kuda di kehidupan selanjutnya. Apakah kamu akan membalas budiku? Alexa Joyner bersenandung, itu untuk pahlawan berpenampilan buruk, dan untuk pahlawan tampan seperti Anda, tentu saja, Anda harus berjanji pada diri sendiri. Harvey York tersenyum, kalau begitu saya hanya bisa memberitahu Anda, gadis itu tidak boleh. Adalah tugas saya untuk menjadi orang yang sopan di dunia. Mendengar kata-kata Harvey York, alis Alexa Joyner berdiri tegak, maksudmu, menurutmu aku jelek? Hah? Harvey York tersenyum, kamu juga bisa mengerti bahwa aku orang yang baik. Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Joyner sangat marah sehingga dia akan menggigit giginya. Mereka yang mengejar wanita tua itu bisa pergi dari Jinling ke Wolsing. Akibatnya, bajingan dengan nama keluarga York ini, sebenarnya tidak menyukai wanita tua itu. Melihat mata Stuart Jonir menjadi aneh, Harvey York terbatuk dan berkata, Alexa, berhenti bicara omong kosong. Membunuh berarti mendapatkan pengakuan yang cukup. Jika orang-orang ini benar-benar terkait dengan aula panjang umur, mereka mungkin dapat menemukan beberapa hal yang mereka butuhkan. Alexa Joyner melihat ke telepon ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, sinyalnya diblokir, tapi ayo keluar dulu. Harvey York sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wow, pada saat ini, beberapa mobil Toyota Domineering muncul di jalan pegunungan. Semua hijau, terlihat sangat mempesona. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita berseragam hitam terlihat berjalan keluar dengan beberapa pria dan wanita berseragam hitam. Wanita yang memimpin sangat cantik, kuncir kudanya diikat ke belakang, dan pakaiannya yang pas melengkapi seluruh sosoknya. Yang paling penting adalah kakinya yang panjang putih dan panjang, godaan yang sangat menarik dan tak terlukiskan. Dan ketika dia berjalan, dia juga membawa kesombongan yang tak terlukiskan, terlihat sangat arogan. Alexa Joyner menjelaskan dengan suara rendah bahwa salah satu kerabat keluarga Jonir ini, sepupunya, Shirley Montero. Alexa, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba kehilangan kontak? Shirley Montero bergegas dengan orang-orang di sekitarnya pada saat ini, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sepupu, aku baik-baik saja. Alexa Joyner tampak tenang. Sekelompok orang dari Skeleton Gang menyergap kami di sini. Beberapa pengawalku terbunuh dan pengurus rumah terluka parah. Stuart Jonir juga mengangguk dan berkata, Nona Shirley, orang-orang dari Skeleton Gang ini sangat kuat, tidak hanya memiliki banyak senjata api, tetapi juga semuanya sangat kuat, mereka harus ditinggalkan sebagai murid dari tempat suci seni bela diri utama. Petik 2. Geng Kerangka. Shirley Montero tampak terkejut. Mengapa orang-orang ini datang ke Jinling untuk membunuh Alexa? Stuart Jonir mengerutkan kening, saya tidak tahu, tapi ini sangat aneh. Kami membuat banyak penyamaran di rute yang kami lewati. Orang-orang dari Skeleton Gang ini sebenarnya tahu rute yang benar, dan bersiaplah. Sepertinya ada respons batin di dalam keluarga Jinling Jonir kita. Mendengar kata, tanggapan batin, mata Shirley Montero sedikit menyipit, dan kemudian ekspresinya kembali menjadi dingin. Alexa Joyner tersenyum dan melirik Harvey York, hari ini kita ceroboh. Untungnya, dermawan kecilku menyelamatkanku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4231, Penolong Kecil. Shirley Montero tampak terkejut dan tidak mengerti apa artinya. Alexa Joyner menunjuk Harvey York dan berkata, nah, ini dia, Harvey York. Terakhir kali saya berada di pesawat, dia juga menyelamatkan saya. Omong-omong, dia menyelamatkanku 2 kali. 2 kali. Dengarkan pada titik ini, mata Shirley Montero tertuju pada Harvey York, dan itu menjadi sedikit aneh. Apakah dia yang menyelamatkanmu 2 kali? Apakah itu penyelamatmu? Alexa Joyner tersenyum, iya, saya masih siap berjanji pada diri sendiri. Tapi sayang sekali yang lain tidak. Shirley Montero mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit dingin, lalu dia menatap Harvey York dan berkata, kemari, bawa dia turun. Jika kamu berani melawan, bunuh dia di tempat. Ekspresi Alexa Joyner berubah, dan dia berbisik, sepupu, apa maksudmu? Shirley Montero menatap Harvey York dan berkata sambil mencibir, pada usia yang begitu muda, dia mampu membunuh seorang prajurit yang kuat, dan dia adalah seorang prajurit dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Mereka pasti satu kelompok. Pergi.
Mengikuti perintahnya, sekelompok bawahan mengeluarkan senjata api, dan mereka semua menatap Harvey York dengan mata dingin, jelas mereka akan memulai jika mereka tidak setuju. Harvey York meletakkan telepon dengan santai, melirik Shirley Montero, dan berkata dengan ringan, apakah kamu ingin membunuhku? Apa kamu yakin? Salah? Kamu pasti anggota Skeleton Gang, menggunakan kehidupan manusia untuk bertindak. Tujuanmu adalah untuk mendekati Alexa Joyner, dan kemudian melakukan sesuatu yang tak terkatakan. Sudah kubilang, kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Harvey York melirik seragamnya dan berkata, di mana buktinya? Tidak ada bukti, dan tidak ada bukti yang diperlukan. Shirley Montero tampak arogan. Jangan bilang Anda tidak benar-benar selamatkan orang. Bahkan jika kamu memang menyelamatkan orang. Tapi status Alexa sangat mulia. Di masa-masa yang luar biasa, untuk memastikan keselamatannya, aku hanya bisa membunuhmu. Aku lebih suka membunuh seseorang secara tidak sengaja. Wan, kamu tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Melihat Shirley Montero yang membunuh, Harvey York tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin ingin membunuhku? Tidak menyesalinya. Shirley Montero mencibir, aku punya akui, dalam situasi seperti itu, kamu masih bisa tetap tenang sekarang, kamu memang memiliki beberapa kemampuan dan sedikit moralitas. Sayang sekali, kamu masih harus mati. Kamu terima saja nasibmu. Berbicara tentang ini, Shirley Montero mengangkat mulutnya dan tampak arogan. Wajah cantik Alexa Joyner sedikit membeku, dan berkata, sepupu, bukan giliranmu untuk memutuskan urusanku. Harvey York menyelamatkanku, tetapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Naik, Shirley Montero tampak kuat, meskipun kamu adalah nona tertua dari keluarga Jinling Joyner, aku sepupumu. Ibumu memintaku untuk melindungimu. Jadi aku punya kewajiban untuk membantumu mengidentifikasi mereka yang dekat kepada Anda dan memiliki motif tersembunyi. Harvey York berkata dengan ringan, apakah Anda yakin ingin menuntut saya dengan tuduhan ini dan kemudian menyinggung saya? Menyinggung Anda, seorang pria mencibir. Bawang menurutmu, bagaimana jika kamu menyinggung perasaanmu? Kamu bisa. Suaranya terhenti tiba-tiba, karena Harvey York tidak tahu kapan dia memiliki senjata api di tangannya. Senjata api itu langsung menyentuh dahi pria itu, dan kemudian pengaman itu perlahan terbuka. Kaca, mendengar ini suara, penonton tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang mengira Harvey York akan berani mengambil inisiatif. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4232 melihat adegan ini, mata indah Shirley Montero penuh dengan kedinginan, dia sedikit menyipitkan matanya, dan menatap Harvey York seperti ini, dengan seringai di sudut mulutnya. Dan pria itu meraung marah pada saat itu, wah, kamu berani menggunakan senjata api melawanku, kamu mencari kematian. Bang, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tapi ditendang keluar dan langsung pria itu menendang tubuhnya begitu keras sehingga dia jatuh pingsan ketika dia mendarat. Pembunuhan tegas Harvey York membuat semua orang yang hadir kedinginan. Lagi pula, Harvey York tidak hanya pandai dalam keterampilan, tetapi juga cukup tegas. Shirley Montero berteriak lembut pada saat itu, bajingan, siapa kamu? Harvey York terlalu malas untuk menanggapi, tetapi memutar senjata api di tangannya dan langsung menarik pelatuknya. Bang, tembakan dan jeritan bercampur menjadi satu, dan pada saat berikutnya, sekelompok pria yang mengelilingi Harvey York semuanya merosot ke tanah sambil memegangi paha mereka. Melihat Harvey York, dia langsung berurusan dengan 7 atau 8 orang, dan bahkan Stuart Joyner dan yang lainnya mengubah wajah mereka lagi dan lagi. Jelas, mereka tidak mengharapkan Harvey York melakukan tindakan seperti itu. Dan Shirley Montero bahkan lebih marah, kamu berani menyentuh orang-orangku, kamu mencari kematian. Tidak ada tanggapan, Harvey York hanya mengambil satu langkah, dan di saat berikutnya, ketika Shirley Montero tidak punya waktu untuk bereaksi, dia langsung mengarahkan senjata api padanya. Di dahi, Harvey York menekan pelatuknya dengan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, berurusan denganku. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi dan kemampuan? Stuart Joyner tanpa sadar berkata, Tuan Muda York, kasihanilah. Ini Jinling Joyner, kerabat pintu, statusnya cukup tinggi. Shirley Montero juga mencibir berulang kali, ya, ini keluarga Jinling Joyner saya, sepupu Alexa Joyner, Anda berani menyentuh saya, kan? Tahu bagian belakangnya. Bang, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi senjata api itu tergelincir di tangannya dan jatuh. Ketulang belikat Shirley Montero, lalu tarik pelatuknya. Suara keras keluar, Shirley Montero menjerit dan jatuh ke tanah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York benar-benar berani melakukannya. Dia mengertakkan gigi dan menggigil, kamu, Bang. Harvey York menarik pelatuknya lagi, kali ini membidik dantian Shirley Montero. Shirley Montero terkejut, seteguk darah menyembur keluar, wajahnya penuh keputusasaan. Harvey York tidak hanya menyakitinya, yang terpenting adalah melenyapkannya. Mulai sekarang, dia sia-sia. Hegemoni dinasti sia-sia. Ada keheningan instan di arena.
Stuart Jonier dan yang lainnya memandang Harvey York dengan ekspresi terkejut, mereka tidak menyangka dia akan bertindak begitu tegas. Orang seperti Shirley Montero dihapuskan jika dia mengatakan dia tidak berguna. Hanya saja keluarga Jinling Jonier benar-benar diabaikan. Hanya saja meskipun Stuart Jonier penuh dengan ketidakpuasan, dia tidak berani memprovokasi Harvey York saat ini, jangan sampai orang ini marah dan merusak dirinya sendiri. Hanya Alexa Joyner yang menyaksikan adegan ini, ekspresinya tetap tenang, dan wajahnya yang lembut tidak berubah sedikitpun. Harvey York bahkan tidak melihat Shirley Montero, tetapi melemparkan senjata api ke tanah, mengeluarkan tisu dan menyekat telapak tangannya, dan kemudian dia berjalan ke Alexa Joyner dan berkata dengan ringan, "Aku menghancurkan sepupumu, apakah kamu marah?" Jika Alexa Joyner marah, Harvey York akan merasa bahwa wanita ini tidak lebih dari itu, dan tidak perlu melanjutkan kerjasama. Alexa Joyner tersenyum manis, 100 sepupu tidak sepenting posisimu di hatiku. Apakah ini sebuah pengakuan? Jantung Harvey York berdetak kencang, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan secara langsung, kamu tidak perlu berpikir bahwa aku tidak bermoral, lihat saja dada mereka. Stuart Jonier dan yang lainnya sedikit terkejut. Dalam sekejap, tato kerangka-kerangka tiba-tiba berkata, geng tengkorak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4233 Setelah menyelamatkan Alexa Joyner, Harvey York langsung meninggalkannya untuk menghadapi kehidupan di lapangan. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Alexa Joyner, dia pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Kemudian dia menelepon Carl Carson dan memintanya untuk menjemputnya, dan mereka berdua pergi makan malam. Awalnya, ide Harvey York adalah untuk menemukan warung pinggir jalan, tetapi Carl Carson bersikeras mengundang Harvey York untuk makan besar, jadi keduanya pergi ke Jinling Hotel lagi. Carl Carson sangat tenang di sepanjang jalan. Meskipun dia hanya melihat adegan berdarah di lapangan, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan dia tidak menanyakan detailnya kepada Harvey York. Harvey York semakin menghargai perilakunya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa orang ini harus dianggap sebagai orang yang telah melakukan hal-hal besar, tetapi itu hanya nasib buruk. Segera, mobil berhenti di pintu Hotel Jinling. Carl Carson sepertinya mengingat sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Harvey York, berkata, Tuan Muda York, saya telah mengumpulkan 50 juta dalam kartu ini hari ini. Ini semua aset yang dapat saya kumpulkan saat ini. Bantu aku memberikan barang ini kepada kakak iparku, biarkan dia menggunakannya dulu, jangan buru-buru membayarnya kembali. Aku berencana untuk memberikannya beberapa hari sebelumnya, tetapi kemampuanku terbatas. Butuh beberapa hari untuk mengumpulkan ini. Ngomong-ngomong, beritahu kakak iparmu bahwa aku tidak kompeten, dan bahwa aku belum membayar kebaikannya, hei. Jelas, perilaku Carl Carson adalah semacam air yang menetes sebagai balasannya. Pada awalnya Harvey York mengira bahwa apa yang dikatakan Carl Carson hari itu hanyalah sebuah adegan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menghancurkan panci dan menjual besi untuk mengumpulkan uang. Tetapi Harvey York tidak menyingkirkan kartu itu pada saat itu, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu simpan uang ini, masalah rantai modal Mandy telah terpecahkan. Untuk meyakinkan Carl Carson, Harvey York juga menjelaskan, Daniel Oval dan Santiago Luo dari Bank Jinling menyapa Tuan Luo. Tuan Luo memberi banyak wajah, dan pinjaman selesai. Selesai. Carl Carson tertegun sejenak, dan kemudian tampak bahagia, saya melihatnya hari itu. Tuan York, Anda pasti seseorang yang melakukan hal-hal hebat. Denganmu di sini, kakak iparku tidak akan menemui kesulitan. Jelas, malam itu Damian Gauhe melihat adegan dipukuli di wajahnya. Dia juga melihat adegan di mana Daniel Oval menghormati Harvey York, jadi dia sepenuhnya percaya bahwa Harvey York bisa menyelesaikan masalah Mandy Zimmer. Tetapi meskipun demikian, Carl Carson berkata dengan suara rendah setelah berpikir sejenak, Tuan Muda York, bahkan jika itu masalahnya, Anda dapat membantu saya mendapatkan uang untuk adik ipar saya. Bagaimanapun, dia benar-benar berjuang sekarang. Berbalik lebih banyak dan lebih banyak melayani. Harvey York menolak, kamu harus mengambilnya sendiri. Itu tidak mudah baginya, setidaknya aku bisa membantu. Dan kamu juga sangat merepotkan, dan kamu akan membutuhkan modal untuk kembali. Kembali. Mendengar ini, Carl Carson menghela nafas. Jika itu di masa lalu, saya akan secara naif berpikir bahwa dengan 50 juta plus koneksi saya, bahkan jika saya tidak menjadi raja pemilah sampah, tidak akan sulit untuk kembali. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi orang tingkat atas, setidaknya aku juga bisa menjadi orang kelas 1. Sayangnya, kenyataannya terlalu kejam, dan banyak orang ingin saya mati total. Mereka tidak akan memberiku kesempatan untuk berbalik. Untuk orang-orang ini, mereka berharap memiliki satu target lagi untuk diinjak-injak, dan mereka juga takut bahwa saya akan benar-benar kembali dan membalas dendam dari mereka. Sejak bisnis pemilahan sampah saya dibekukan oleh pemerintah Jinling,
saya telah memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini, saya juga melakukan bisnis kembali beberapa kali. Tapi pada akhirnya, mereka semua kacau. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4234 mendengarkan desahan Carl Carson, Harvey York jelas bisa merasakan kelelahan seorang pria. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, siapa yang mengganggumu? Bahkan jika itu adalah lawanmu di masa lalu, kamu tidak akan melakukan hal-hal tanpa pamrih ini, kan? Carl Carson tersenyum pahit dan berkata, satu adalah yang terbaik yang pernah kumiliki. Kakak, satu adalah wanita yang sangat kucintai. Setelah aku jatuh, mereka berdua tidak hanya berkumpul tanpa malu-malu, tetapi juga terus menginjak-injakku. Saya kemudian mengetahui bahwa ini adalah saudara laki-laki saya. Bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak uang yang saya dapatkan dari saya. Dan wanita saya itu telah lama merahasiakannya dengan dia. Saya bodoh, Hulk, aku tidak tahu. Jadi, mereka tidak akan membiarkanku kembali, apapun yang terjadi. Karena mereka tahu betul bahwa setelah saya kembali, hal pertama yang saya lakukan adalah membunuh mereka. Jadi, saya tidak berencana untuk berbisnis sekarang. Bukankah aku masih punya mobil? Saya akan menjalankan mobil khusus. Dalam hal ini, orang-orang itu akan merasa nyaman dengan saya, dan saya sendiri akan merasa nyaman. Tunggu sampai sampah dipilah. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan mengambil uang itu kembali ke kampung halaman saya untuk pensiun. Omong-omong, Carl Carson tampak sangat bahagia dan bebas dan mudah. Tetapi Harvey York melihat bahwa di balik kekuatannya, ada semacam ketidakberdayaan dan kesedihan. Generasi Raja Sampah, karena perubahan kebijakan pemerintah, gagal mengikuti mereka tepat waktu. Awalnya, dengan kemampuannya, sangat mudah untuk kembali. Namun sayangnya, dia dikhianati dan diinjak-injak oleh orang yang dia percayai di masa lalu. Lebih dari kesedihan di hatinya, lebih mungkin semacam ketidakberdayaan. Dia tidak ingin menerima nasibnya, tetapi dia harus menerima nasibnya. Setelah berpikir sejenak, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Carl Carson dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dan orang-orang yang dekat dengan saya tidak ada di Jinling. Jika Anda tidak keberatan, datang dan bantu saya untuk sementara. Aku akan menjadi pengemudinya, dan ketika saatnya tiba, aku akan membantumu memilah sampah dan kembali lagi. Tentu saja, itu tergantung pada apakah kamu percaya padaku atau tidak. Dalam hal kemampuan Harvey York, dia dapat membuat serangan balik dalam satu kalimat. Carl Carson membuat serangan balik. Namun, beberapa energi Harvey York tidak ingin digunakan begitu saja. Jadi dia akan menemukan satu yang dapat digunakan oleh Carl Carson dari beberapa proyek saat ini di Jinling. Carl Carson tampaknya tidak membayangkan bahwa salah satu keluhannya akan benar-benar mengarah pada hasil seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, oke, saya akan mulai sekarang, saya orangnya Tuan York. Harvey York membuka pintu mobil dan tersenyum, jangan lupa identitas saya menantu laki-laki, Anda tidak takut dimarahi lebih keras karena mengikutiku. Carl Carson tersenyum dan berkata, apa yang terjadi malam itu, izinkan aku mengerti, Tuan York, kamu jelas bukan orang biasa. Setelah itu, gerakan Carl Carson sedikit membeku, dan ekspresinya menjadi sangat aneh dan canggung. Harvey York memanfaatkan situasi untuk melihat mendekat, dan melihat beberapa wanita berjalan dari sisi yang berlawanan. Mereka berbisik dan tertawa keras. Saat tubuh mereka bergoyang, kaki panjang mereka terus berkedip, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Di antara mereka adalah seorang wanita dengan wajah selebriti internet. Matanya yang besar sangat lembut sehingga dia tampak seperti meneteskan air, dan kakinya yang panjang sangat ramping dan indah. Mata Carl Carson tertuju padanya, rumit dan tak tertahankan. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, tahu. Carl Carson juga tidak menyembunyikannya. Tidak hanya saling mengenal, tetapi juga sering bertukar pikiran di masa lalu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4235, Mantan Pacarku, Renata Barbosa. Dia telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku sangat mencintainya. Aku akan memberinya seluruh dunia. Tapi tanpa diduga, dia sudah lama berhubungan baik dengan kakakku. Aset saya dibekukan oleh pemerintah. Ketika saya berhenti bekerja, dia tidak hanya mengambil uang terakhir saya, tetapi juga bekerja sama dengan saudara laki-laki saya untuk membujuk saya untuk menandatangani dan mengambil banyak hutang. Beruntung, atau aku akan dikirim ke surga oleh sepasang anjing dan manusia ini. Pada akhirnya, saya ingin berterima kasih kepada kakak ipar saya atas bantuannya saat itu. Berbicara tentang masa lalu, Carl Carson memiliki ekspresi di wajahnya. Warna emosi. Harvey York tersenyum dan berkata, apakah kamu membencinya? Ya, tapi aku mengetahuinya dalam beberapa hari terakhir. Wajah Carl Carson tampak murah hati. Membenci seorang wanita adalah kinerja yang paling tidak kompeten. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, kamu harus membalas dendam secara langsung. Sayang kemampuanku sekarang terbatas. Kecuali untuk hidup, itu hanya hidup.
Aku tidak memenuhi syarat untuk membalas dendam. Dia tidak peduli dari sudut pandang mana, mereka luar biasa. Sekarang saya adalah pembeli Jinling Real Estate. Gaji tahunan ditambah rabat setidaknya 1 juta setahun. Dan kakakku, Matteo Oliveira, yang berspesialisasi dalam bisnis bahan bangunan. Dengan statusnya saat ini, terlalu mudah untuk menginjakku. Matteo Oliveira dikatakan memiliki hubungan dekat dengan Devora Oliveira, bos Jinling Real Estate. Aku tidak bisa memprovokasi mereka sekarang. Tersembunyi dan terselip. Tetapi dia malu untuk mengatakan bahwa sepasang anjing dan pria ini menginjaknya seperti menginjak seekor anjing. Dia tidak punya pilihan selain menelan. Apakah Jinling Real Estate sangat bagus? Harvey York tersenyum. Saya mendengar bahwa itu hanya sebuah perusahaan dengan nilai pasar kurang dari 1 miliar, baru saja memulai. Untuk Jinling, di mana ada banyak perusahaan real estate, itu tidak signifikan. Tuan Muda York, Anda meremehkan Jinling Real Estate. Carl Carson tampak serius. Kamu tidak tahu, meskipun real estate Jinling tidak besar, tetapi karena mereka didukung oleh Bank Jinling, terlalu mudah bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman dan pembiayaan. Dikatakan bahwa real estate Jinling ini karena Devora Oliveira dalam suasana hati yang buruk, mereka keluar untuk bersantai. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Mereka mengambil tanah 2 kali, keduanya adalah bangunan komersial inti dan perumahan. Apakah kamu berbicara tentang ternak? Ubah ke perusahaan real estate lain dan beri mereka puluhan miliar aset, mereka mungkin tidak dapat memenangkan plot itu. Yang terpenting ini karena Devora Oliveira tidak mau membesar-besarkan. Jika tidak, kekuatan keluarga Sunan Oliveira akan digabungkan dengan warisan keluarga Luo. Semudah air minum untuk membuatnya bernilai lebih dari 10 miliar. Harvey York sedikit terkejut mendengarnya. Jangan berharap Santiago Luo bertindak begitu murah hati dan memberinya 90% saham di Jinling Real Estate, yang memiliki potensi seperti itu. Selain itu, Santiago Luo secara khusus memesan 1/10 dari ekuitas, yang juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa selama dia masih ada. Bersedia, keluarga Luo yang tersembunyi dan keluarga Sunan Oliveira dapat menjadi pendukung Jinling Real Estate. Pada saat ini, Harvey York merasa bahwa bantuan Santiago Luo agak berat. Tetapi karena Anda telah menandatangani kontrak, Anda tidak dapat menolak lagi, kan? Ini terlalu memalukan untuk Santiago Luo dan istrinya. Yang paling penting adalah hal itu dapat mempengaruhi suasana hati Devora Oliveira. Tepat ketika Harvey York menghela nafas dalam hatinya, para wanita dan pria di sisi yang berlawanan kebetulan melihat sisi ini dan memperhatikan Carl Carson semata. Para wanita cantik itu menatap Carl Carson dari atas ke bawah, dan mereka semua tiba-tiba tampak jijik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4236, siapa pria gendut yang mati itu? Kenapa dia menatap kita seperti bajingan? Ini pasti cabul, lihat, dia masih menatap pahaku. Oh, maafkan aku, kami tidak memakai stocking hari ini, dan itu menjijikkan untuk dilihat olehnya. Itu benar, orang seperti itu sangat tidak tahu malu, tidakkah dia tahu bahwa kita adalah gadis besar? Setelah melihatnya seperti ini, kita akan menikah di masa depan. Apakah kamu harus keluar? Menjijikkan. Sesat. Katak ingin makan daging angsa. Dia ingin makan kentut. Beberapa wanita sedang mengobrol. Dan Renata Barbosa, yang sedang bermain dengan ponselnya, mengangkat kepalanya saat ini. Saat matanya tertuju pada Carl Carson, senyum main-main muncul di wajahnya, siapa aku? Ternyata itu Carl Carson kita, Tuan Quesadao. Renata Barbosa jelas terkesan oleh Carl Carson, lagi pula, semua orang memiliki pertukaran mendalam selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Renata Barbosa, yang mengingat masa lalu, memiliki perasaan mual di hatinya. Ada sarkasme tersembunyi di wajahnya yang cantik, kamu tidak mengenalnya. Dia adalah raja pemilah sampah di Jinling. Anjing penjilatku di masa lalu telah bangkrut. Sekarang, jangan lihat dia mengemudi mobil mewah, sebenarnya, hanya pengemudi mobil khusus, dan kami tidak menghasilkan sebanyak sehari dalam sebulan. Awalnya, ketika Renata Barbosa mengikuti Carl Carson, dia mengira dia menikah dengan keluarga kaya. Tapi dia tidak bisa menerima bahwa Carl Carson tidak cukup tampan, jadi dia diam-diam bertukar lagu dengan Matteo Oliveira. Tapi ketika Carl Carson sedang down, dia sangat membenci Carl Carson, merasa bahwa masa mudanya telah memberi makan seekor anjing, dan dia akan merasa nyaman jika dia harus menginjak-injak Carl Carson sampai mati. Renata Barbosa, apa kamu serius? Apakah orang seperti itu adalah anjing penjilatmu? Beberapa wanita cantik semuanya tampak terkejut. Bahkan jika dia tidak memiliki cermin di rumah, dia masih harus buang air kecil untuk melihat dirinya sendiri. Dengan posturnya yang menjuntai, pendek dan miskin, dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Mungkinkah Liang Jingru secara tidak sengaja memberinya sedikit keberanian? Tanda tanya petik 2. Omong-omong, beberapa wanita cantik semuanya mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang dengan tawa. Mereka terlihat cantik, tetapi yang satu lebih jahat dari yang lain, dan yang lainnya lebih dari yang lain. Bahkan jika keterampilan ketahanan Carl Carson adalah yang terbaik,
Miliknya kelopak mata melompat pada saat ejekan dia menggertakkan giginya sedikit untuk menjaga dirinya dari marah, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Muda York, ayo pergi. Melihat Carl Carson akan tenang, Harvey York tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ini adalah urusan Carl Carson sendiri. Adapun penghinaan hari ini, Harvey York percaya bahwa Carl Carson akan dapat menemukan jalan kembali sendiri ketika Feng Shui-nya berbalik. Hanya saja Harvey York tidak ingin campur tangan, dan Carl Carson ingin tenang, tetapi dalam pandangan Renata Barbosa, dia pengecut dan takut. Pada saat ini, dia tidak ingin membiarkan Carl Carson pergi, tetapi berjalan dengan tangan di sekelilingnya. Dada dan sepatu hak tingginya. Carl Carson, Anda mengatakan bahwa Anda telah menjadi sopir limusin, beraninya kamu datang untuk makan di tempat seperti ini. Menurutmu tempat seperti apa ini? Bisakah kamu membelinya? Kamu pikir kamu bisa mengemudi selama 10 hari setengah taksi Yue, bisakah aku memesan hidangan di sini? Jangan diganggu dan diusir, tetapi kamu harus menjadi berita. Jika kamu ingin aku memberitahumu, pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk buang-buang waktu sepertimu. Beberapa wanita menutup mulut mereka dan tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu, memandang Carl Carson dengan jijik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4237 dicemooh oleh mantan pacarnya selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa baik temperamen Carl Carson, dia tidak dapat menahan diri saat ini. Dia menatap Renata Barbosa dan berkata perlahan, Renata Barbosa, jangan pergi terlalu jauh. Kau tahu bagaimana aku memperlakukanmu sebelumnya, dan aku tidak peduli bagaimana aku memperlakukanku sekarang. Jika kau menipu orang lagi jika terlalu serius, jangan salahkan aku. Apa yang kamu? Renata Barbosa tampak sinis. Kamu sampah yang malang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah raja pemilah sampah di masa lalu? Kamu tidak punya ukuran sama sekali, apakah kamu masih laki-laki? Hah? Menyangkal. Harvey York menepuk bahu Carl Carson dan tersenyum sedikit, oke, jangan mengoceh dengan pelacur teh hijau ini, ayo makan malam. Kamu bilang kita ini apa? Pelacur teh hijau. Kami akan memberitahumu, kami mungkin saudara perempuan yang baik dari saudara laki-laki yang tinggi, kaya dan tampan. Renata Barbosa memandang Harvey York dengan jijik. Selain itu, kamu bisa pergi ke tempat makan kelas atas seperti itu. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu yakin kamu tidak datang ke sini untuk melakukan tugas? Sudah kubilang, tempat ini adalah Hotel Jinling, tempat khusus anggota. Bisakah kamu masuk tanpa kartu anggota? Ketika beberapa teman wanita cantik mendengar kata-kata itu, mereka semua memiliki ekspresi jijik di wajah mereka. Berhenti berpura-pura, aku merasa jijik melihatmu seperti ini. Renata Barbosa mengeluarkan kartu keanggotaan putih, mengocoknya sedikit, dan kemudian berkata dengan ekspresi arogan, saudari, masuk, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Udik di tempat yang begitu mewah. Adapun kalian berdua, ditunggu di luar, jika kita tidak bisa menyelesaikan makan sisa dalam beberapa saat, kami akan menghadiahimu dengan belas kasihan dan membiarkanmu makan. Beberapa wanita tertawa dan bersandar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan ketika Renata Barbosa melewati Harvey York, dia dengan sengaja menginjak kaki Harvey York dan berteriak, oh, aku tidak sengaja menginjakmu. Tidak akan sakit, kan? Tapi kamu terlihat seperti selokan. Batu di dalamnya bau dan keras, jadi seharusnya tidak sakit. Harvey York melirik Renata Barbosa dengan ringan, dan mendorongnya menjauh, tetapi pada saat mendorong, semburan udara lewat. Huff, beraninya kamu memanfaatkan ibuku. Alis Renata Barbosa berdiri tegak. Aku bilang, kamu sudah mati. Harvey York berkata dengan ringan, apakah menurut Anda layak memanfaatkan saya untuk mengambil keuntungan dari melon bengkok seperti Anda? Kamu memiliki kualifikasi itu. Anda, Harvey York berkata, wajah lembut Renata Barbosa penuh amarah. Dia ingin menamparkan Harvey York, tetapi dikejutkan oleh mata dingin Harvey York. Saat berikutnya, dia bereaksi dan menggertakkan giginya diam-diam, bertanya-tanya mengapa dia takut pada omong kosong. Saat ini, Renata Barbosa sengaja mencibir dan berkata, apakah kalian berdua tidak akan datang untuk makan malam? Masuklah jika kamu memiliki kemampuan. Biarkan aku melihat betapa hebatnya dirimu. Wanita penyambutan di pintu mengawasi dengan waspada. Carl Carson, khawatir dia dan Harvey York masuk ke restoran bersama-sama. Renata Barbosa, jangan terlalu banyak menipu orang. Carl Carson mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya apa-apa lagi? Saya adalah anggota di sini 3 tahun lalu. Sambil berbicara, Carl Carson mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada wanita penyambutan. Nona menggesek kartu itu, lalu berkata dengan ekspresi aneh, Pak, maaf, kartu Anda telah kedaluarsa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4238 Carl Carson tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi jelek setelah beberapa saat. Dia ingat bahwa kartu anggota tempat ini memiliki puluhan ribu biaya keanggotaan setiap tahun. Tapi karena asetnya dibekukan, dia tidak punya uang untuk membayar apa yang disebut biaya keanggotaan.
Mendengar kata-kata yang sedikit sarkastis, Renata Barbosa dan yang lainnya malah mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tertawa. Kartunya telah kedaluarsa. Tuan Kuesadao, bagaimana Anda bisa begitu rendah? Sama seperti kamu, kenapa kamu berani datang untuk makan? Sial, kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu, jadi kamu punya keberanian untuk datang ke sini. Seorang pria gemuk yang bangkrut, yang tidak pergi keluar untuk meminta makanan, dan berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya dan bos besar di sini, kamu sangat sia-sia. Kelopak mata Carl Carson berkedut, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat pada saat ini. Marah dan pada saat yang sama sangat sedih. Dikatakan bahwa harimau itu jatuh dan Phoenix diganggu oleh anjing itu, dan Phoenix yang tertunduk tidak sebaik ayam. Dia benar-benar mengalaminya hari ini. Dia mengabaikan Renata Barbosa dan yang lainnya, tetapi memandang Harvey York dengan meminta maaf dan berkata, "Tuan Muda York, maafkan aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku ingin mencari tempat yang bagus, jadi silakan makan enak. Tapi aku tidak menyangka." Setelah mengatakan ini, dia berkata dengan ekspresi malu, "Ayo ganti tempat." Kata Harvey York ringan, "Tidak apa-apa, masuk saja ke pintu, betapa merepotkannya." Kedua tamu penyambutan mendengar kata-kata itu. Mereka semua mencibir, berpikir bahwa Harvey York sedang membual. Hanya El seperti dia, apakah dia memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini? Harvey York tersenyum ringan, mengeluarkan kartu emas hitam dan menyerahkannya. Kartu emas hitamnya memiliki hak istimewa di seluruh dunia, dan di tempat seperti itu, secara alami setara dengan kartu keanggotaan tingkat tertinggi. Kedua tamu yang menyambut awalnya tidak sabar, tetapi saat mereka melihat kartu emas hitam di tangan Harvey York, mereka menggigil. Bahkan orang tanpa kartu anggota tidak akan berani meremehkan kartu hitam dan emas di tangan mereka. Belum lagi, ada dua tanda tangan yang benar, Harvey York, di belakang kartu emas hitam ini. Kedua wanita penyambutan itu mengingat perintah dari dalam kelompok sebelumnya, dan mereka memberi hormat tanpa memikirkannya. "Tuan York, selamat malam." Selama percakapan, mereka dengan cepat membuat beberapa panggilan telepon. Segera setelah itu, seluruh hotel Jinling terguncang, dan setelah beberapa saat, Peter Cervantes terlihat berjalan keluar dengan selusin pria dan wanita. Setelah mereka melihat sekeliling, mereka semua berlari ke sisi Harvey York, dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda York dipersilakan." Jelas, tempat ini adalah aset keluarga Jinling Jonir. Tapi itu biasa, berani menggunakan kata Jinling Hotel, itu sudah cukup untuk menggambarkan tingkat hotel berbasis keanggotaan ini. Dan Peter Cervantes adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Jadi setelah mengetahui bahwa Harvey York akan datang, dia segera datang untuk menyambutnya. Lagi pula, Alexa Joyner sudah memberi perintah secara internal. Artinya, Harvey York adalah tamu kehormatannya, dan tampil di situs keluarga Jonir di Jinling sama dengan kedatangannya secara langsung. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menyinggung Harvey York? Belum lagi, Peter Cervantes berharap bisa memeluk paha Alexa Joyner lewat Harvey York. Melihat pertempuran seperti itu, Renata Barbosa dan yang lainnya langsung tercengang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk beberapa saat. Mereka bahkan tidak menghitungnya. Setelah Harvey York mengeluarkan kartu, bahkan pria besar seperti Peter Cervantes keluar untuk menyambutnya. Anda tahu, untuk pelacur teh hijau seperti Renata Barbosa, orang seperti Peter Cervantes adalah pria kaya dan tampan yang paling mereka sukai. Tapi sekarang Peter Cervantes tidak melihat mereka secara langsung, tetapi menggembar-gemborkan sutra gantung, bagaimana mereka bisa menerima ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4239 Renata Barbosa kalah tanpa kalah. Dia menggigit giginya dan berkata, "Jika tebakanku benar, kamu di sini untuk melamar pekerjaan sebagai pencuci piring, kan? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Tuan Muda York? Apakah kamu sakit?" Peter Cervantes hendak menamparnya, tetapi Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu menyipitkan mata ke arah Renata Barbosa dan berkata dengan ringan, "Nona Barbosa. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda sakit?" Renata Barbosa sangat marah ketika dia mendengar kata-kata, "Kamu sakit, dan seluruh keluargamu sakit." Harvey York berkata dengan ringan, "Jika saya tidak menebak, Anda ingin cegukan ketika Anda baik-baik saja, dan Anda merasakan kepahitan di mulut Anda. Bahkan ketika kamu berbicara, kamu bisa menciumnya. Bau mulutmu sendiri. Jadi kamu suka makan banyak permen karet untuk menutupi baunya." Mendengar kata-kata Harvey York, Renata Barbosa sedikit terkejut dan tanpa sadar berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Harvey York berkata dengan ringan, Meskipun saya belum belajar kedokteran, saya telah belajar seni bela diri. Kami pengobatan Tiongkok fokus menggabungkan obat-obatan dan seni bela diri, jadi saya memiliki sedikit penelitian tentang teori medis. Saya juga dapat melihat bahwa Anda sering menderita insomnia dan mimpi, dan minum sedikit es. Anda akan sakit perut." Harvey York berkata di sini, dan tersenyum sedikit, "Jika ini terus berlanjut, Anda akan terkena kanker perut." Kamu berbicara omong kosong. Meskipun Harvey York melihat semua gejala Renata Barbosa, tapi bagaimana Renata Barbosa bisa mengakuinya saat ini?
Dia memandang Harvey York dengan jijik, dan berkata dengan dingin, bagaimana Anda bisa tahu keterampilan medis jika Anda mengemudikan taksi? Aku memperingatkanmu, jangan membuat keributan di sana. Wajahnya tidak setuju, jelas tidak percaya bahwa Harvey York akan menemui dokter. Harvey York berkata dengan ringan, jika Anda tidak percaya, klik saja dantian kisi Anda, yang 1 inci di bawah pusar Anda. Anda klik dan Anda akan tahu seberapa serius penyakit Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah seorang dokter jenius? Pembohong yang benar-benar berpikir dia mampu. Renata Barbosa tampak menghina, tetapi karena Harvey York terlalu banyak bicara, dia mau tidak mau menggeser jarinya dan menekannya. Puff, dalam sekejap, kentut keras terdengar langsung. Saat berikutnya, satu demi satu, serangkaian kentut yang menggelegak meraung lebih keras dari sebelumnya. Ada kabut abu-abu tepat di atas seluruh gerbang. Harvey York dan yang lainnya segera mundur, dengan cepat menutupi hidung mereka untuk menghindarinya. Aduh, beberapa gadis cantik tertangkap basah. Semuanya menjadi hitam dan lemah karena bu, dan hampir muntah. Mereka berjuang untuk pergi, tetapi menemukan bahwa mereka pingsan dan tidak bisa keluar dari kabut kentut. Renata Barbosa sendiri hampir pingsan. Dia menutupi punggungnya dengan tangannya, tapi dia masih tidak bisa menghentikan bau kentutnya. Puff engah. Bajingan. Puff. Bajingan. Puff engah. Aku tidak akan melepaskanmu. Puff. Harvey York menutup mulutnya dan berkata dengan serius, Nona Barbosa, aku tidak menipumu. Gejalamu menunjukkan bahwa perutmu kembung sangat parah. Dengan menghembuskan napas ini, gejala Anda akan jauh lebih baik, setidaknya Anda tidak akan cegukan. Setelah berbicara, Harvey York berkata dia menepuk Carl Carson dan tersenyum sedikit, ayo pergi dengan cepat, akan ada kentut besar sebentar lagi. Mendengar ini, Carl Carson tidak bisa menahan tawa, dan dengan cepat mengikuti Harvey York pergi. Ketika yang lain mendengar kata-kata itu, mereka dengan cepat mundur. Adik-adik berjuang untuk keluar dari kabut kentut. Renata Barbosa sangat malu dan marah sehingga dia mengangkat telepon secara langsung, Tuan Oliveira, saya diganggu. Puff. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4240 segera, di bawah pengaturan pribadi Peter Cervantes, Harvey York dan Carl Carson duduk. Namun, untuk mencegah Carl Carson merasa kewalahan, Harvey York menolak masuk ke dalam kotak dan malah duduk di dekat jendela. Pada saat yang sama, dia juga memesan 1 set makanan, membuka sebotol anggur merah, dan makan. Tuan Muda York, saya pikir kita harus pergi dari sini, iya. Carl Carson ragu-ragu sambil memegang pisau dan garpu. Bukannya aku tidak percaya pada kekuatanmu, itu karena menurutku tidak perlu menimbulkan masalah bagi orang sepertiku. Meski Renata Barbosa yang sok bosi menderita kerugian besar, Carl Carson juga ikut menghela napas. Tetapi memikirkan Matteo Oliveira di belakang Renata Barbosa, Carl Carson merasa pusing lagi. Karena bukan itu yang bisa dia provokasi sekarang. Apa yang kau bicarakan? Harvey York duduk tegak, tidak puas. Kamu sekarang adalah saudaraku dan temanku. Jika Anda menyinggung Anda menyinggung saya. Kamu tidak punya wajah, dan aku tidak punya wajah. Sekarang hanya untuk membantumu mendapatkan uang kembali. Apa yang kamu takutkan? Ekspresi Carl Carson sedikit berubah, Harvey York, aku tahu kamu memperlakukanku sebagai teman. Hanya saja, aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu. Jangan terlalu banyak berpikir, karena aku mengenalimu sebagai saudara, aku tidak takut pada hal lain. Harvey York menepuk bahu Carl Carson dan memberi isyarat padanya untuk makan dan minum, saya dapat memberitahu Anda bahwa di Jinling, selama saya ingin melindungi Anda, saya tidak bisa bergerak ketika saya datang ke sini. Anda, percaya padaku. Bang! Sebelum Harvey York selesai berbicara, dia melihat pintu restoran ditendang terbuka. Segera setelah itu, sekelompok orang berjalan dengan agresif. Pemimpinnya adalah seorang pria di Armani, dengan ekspresi dominan di wajahnya, seolah-olah sulit bagi orang-orang yang hadir untuk menatap matanya. Di bawah kepemimpinan Renata Barbosa, dia datang langsung ke tempat Harvey York dan Carl Carson berada, dengan tatapan menghina dan tatapan dingin. Ketika Carl Carson melihatnya, dia gemetar dan tampak gugup. Harvey York melirik mereka dengan tenang, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Peter Cervantes untuk tidak datang dan campur tangan, dia bisa menangani masalah itu sendiri. Tuan Oliveira, bajingan ini membodohi saya. Dan pelakunya, Carl Carson. Renata Barbosa melangkah maju dan menunjuk Harvey York dengan ekspresi marah. Orang ini membuatku terlihat jelek, kamu harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Wah, jika kamu memprovokasi wanitaku, kamu akan sial hari ini, dan kamu harus membayar harganya. Bermain dengan cerutu. Setelah dia menyalakannya, dia menghela nafas panjang. Ayo, laporkan latar belakangmu dan keluargamu. Kamu tidak perlu salah paham, aku tidak khawatir memprovokasi seseorang. Aku akan menunggumu untuk melaporkan dan membersihkan keluargamu bersama. Aku jika kamu dalam suasana hati yang buruk, aku akan menggali makam leluhurmu generasi ke-18. Hancurkan tulang dan abumu.
Kata-katanya dingin dan mendominasi. Begitu mereka mengucapkan kata-kata ini, Renata Barbosa dan yang lainnya bersemangat tinggi. Peter Cervantes, yang tidak jauh, melihat pemandangan ini dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Hanya dapat dikatakan bahwa Matteo Oliveira sedikit lebih polos daripada awalnya. Ini mencari kematian sendiri, memukul pistol sendiri. Apakah dia tahu cara menulis surat mati? Renata Barbosa bahkan mencibir, "Bajingan, izinkan saya memberitahu Anda, ini Tuan Oliveira, orang yang tidak bisa Anda sakiti." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4241 Harvey York bahkan tidak melihat orang-orang ini, tetapi biarkan mereka berteriak. Dia sendiri mengguncang gelas dan meneguk beberapa teguk, sama sekali tidak mengingat adegan ini. Carl Carson berpikir bahwa Harvey York takut, jadi dia berdiri dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Oliveira, salah paham, semua ini salah paham. Aku salah paham dengan seluruh keluargamu." Matteo Oliveira mengulurkan tangan dan menepuk wajah Carl Carson dengan ekspresi sembrono di wajahnya yang berwarna. "Apa jenis yang Anda? Apa hakmu mengatakan kata, kesalahpahaman, di depanku?" Saat berbicara, mata Matteo Oliveira tertuju pada Harvey York, dan dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saya orang yang baik hati. Biasanya saya tidak melakukannya sendiri, dan saya tidak membiarkan orang-orang saya melakukannya. Lagi pula, bertarung dan membunuh terlalu rendah untuk seorang pemuda seperti kita. Itu terlalu tidak kompeten. Tapi, aku akan membiarkan keluargamu mengambil tindakan secara pribadi dan menyingkirkanmu, seorang pria buta. Kalau begitu aku akan membuat mereka membayar harganya. Kamu sebaiknya tidak memiliki istri yang cantik, kalau tidak, aku akan sangat bahagia." Setelah mengatakan ini, Matteo Oliveira tertawa dengan arogan dan ceroboh. "Duduk." Harvey York menarik Carl Carson yang penuh hormat, lalu melirik Matteo Oliveira dengan ringan, dan berkata, "Matteo Oliveira, apakah Anda akan meminta belas kasihan dari saya, atau Anda akan memindahkan saya? Tapi Anda sangat menarik. Aku belum memindahkanmu, jadi beraninya kamu menantangku. Meskipun aku harus menginjak-injak beberapa pria sok sampai mati setiap bulan, sebenarnya tidak banyak orang sepertimu. Ayo, itu namaku, latar belakang saya, perusahaan saya, Anda datang dan pindahkan saya jika Anda bisa." Sambil berbicara, Matteo Oliveira mengeluarkan kartu nama dan melemparkannya ke depan Harvey York, dengan ekspresi santai di wajahnya. Ketika Renata Barbosa dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua tersenyum dan menatap Harvey York dengan ekspresi mengejek. Bagaimana bisa seorang gelandangan seperti Harvey York memahami kekuatan orang besar? Sederhananya, kartu nama seperti Matteo Oliveira adalah ketinggian yang harus dilihat oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Harvey York mengeluarkan ponselnya dan melihat kartu nama, dan berkata dengan ringan, "Bahan bangunan Lin. Karena kamu telah memohon padaku, jadi aku tidak memindahkanmu, apakah aku minta maaf? Ayo. Kamu pindahkan aku. Kamu bergerak biarkan aku melihat. Jika kamu tidak menggerakkanku, kamu adalah anak kura-kura." Matteo Oliveira tersenyum bercanda. Rupanya, dia telah melihat terlalu banyak orang mengatakan itu. Tapi masing-masing dari mereka diinjak-injak seperti manusia dan hantu tidak seperti hantu. Harvey York sebenarnya berpura-pura seperti ini. Harvey York tidak terbiasa dengannya, tetapi langsung memutar nomor dan berkata dengan ringan, "Dua hal. Ada orang di departemen pembelian bernama Renata Barbosa, aku tidak terlalu menyukainya, ayo tembak. Kedua, benar-benar berhenti dan kerja sama bahan bangunan Lin." Setelah berbicara, Harvey York menutup telepon dengan tenang, lalu menatap Matteo Oliveira dan berkata dengan ringan, "Tuan Oliveira, Anda akan segera mendapatkan keinginan Anda. Anda akan mendapatkan keinginan Anda." Renata Barbosa mencemooh kepura-puraan Harvey York. "Kamu mengendarai mobil khusus, dan kamu bertingkah seolah kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu padaku. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu adalah bos Jinling Real Estate? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4242 Renata Barbosa mengejek Harvey York, bibirnya yang tipis melengkung saat ini, dan dia mencibir lagi dan lagi, "Kamu seperti Carl Carson, yang suka membual tentang langit." Matteo Oliveira juga mencibir, "Wah, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat Jinling Nyata Estate berhenti bekerja sama denganku. Aku akan berlutut untukmu hari ini dan memanggilmu ayah." Gadis-gadis cantik di sekitar mereka semua tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, mereka semua ingin meringkuk di tubuh Matteo Oliveira. Dan menatap mata Harvey York adalah penuh penghinaan dan penghinaan. Mereka semua merasa bahwa Harvey York berpura-pura. Harvey York melirik Matteo Oliveira dengan ringan, dan berkata dengan tenang, "Kamu ingin menjadi anakku. Kamu tidak layak, kamu." Matteo Oliveira sangat marah pada Harvey York shivering, baru saja akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, ponsel Renata Barbosa tiba-tiba bergetar. Dia meliriknya, lalu menjawab tanpa sadar. Tapi segera tubuhnya yang halus bergetar, wajahnya sepucat kertas, dan sulit untuk melihat yang ekstrim. Matteo Oliveira, yang hampir marah,
melihat apa yang salah dengan Renata Barbosa, dan langsung mengerutkan kening. Renata Barbosa, ada apa? Apa yang terjadi? Renata Barbosa tampak sedih. Baru saja, manajemen senior Jinling Real Estate memutuskan untuk memecat saya, mengatakan bahwa saya memiliki masalah dengan kontrak pengadaan Anda dengan Shaolin. Juga, orang-orang dari kantor polisi harus sepenuhnya campur tangan dalam urusan pengadaanku di masa lalu. Selama masalahnya ditemukan, aku akan selesai. Lin Little, tolong aku, kamu harus membantuku. Aku wanitamu. Ketika yang lain cantik gadis-gadis mendengar ini, mereka tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Kemudian tatapan mereka tanpa sadar jatuh pada Harvey York. Dan Renata Barbosa juga memperhatikan bahwa Harvey York yang melakukan triknya. Pada saat ini, dia menatap Harvey York dengan gigi kertakan. Bajingan, beraninya kamu melakukan ini padaku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kata Matteo Oliveira pada saat ini matanya menjadi sedikit dingin. Dia memandang Harvey York dengan penuh minat dan sangat terkejut. Harvey York, yang terlihat seperti udik, sebenarnya memiliki energi untuk membuka Renata Barbosa. Namun, energi tersebut tidak cukup untuk membiarkan dia melihat tinggi. Lagi pula, menurut Matteo Oliveira, Harvey York mampu membuka Renata Barbosa, 80% karena dia mengenal anggota dewan yang energik. Tapi masalahnya, mereka yang bisa menggerakkan Renata Barbosa tidak bisa menggerakkan Matteo Oliveira. Bagaimanapun, dia adalah kerabat jauh dari 10 keluarga teratas, keluarga Sunan Oliveira, serta sepupu jauh Devora Oliveira. Hubungan seperti itu sangat sulit. Dalam kesadaran Matteo Oliveira, bahkan jika Raja Surgawi Laozi datang, dia tidak bisa menggerakkannya. Wah, kamu tidak buruk, kamu memiliki beberapa keterampilan. Matteo Oliveira menatap Harvey York dan tersenyum. Harus kuakui, aku meremehkanmu. Tapi meski begitu, aku belum siap menjatuhkanmu. Kamu memiliki kemampuan, dan bahkan aku pindah. Aku ingin melihat betapa berbakatnya kamu. Bas-bas, Matteo Oliveira berpura-pura tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi pada saat berikutnya, teleponnya bergetar hebat. Matteo Oliveira, yang dalam keadaan shock, menjawab telepon dengan tidak sabar. Segera satu demi satu menelepon. Dalam proses menjawab panggilan ini, wajah Matteo Oliveira menjadi semakin jelek. Ketika panggilan terakhir ditutup, wajahnya jelek seolah-olah dia telah menelan seteguk kotoran. Jinling Real Estate telah sepenuhnya menghentikan kerjasama. Jinling Bank sepenuhnya menghentikan pinjaman. Bahkan preman di jalan yang bertugas menjaga lokasi konstruksi untuknya langsung pergi dengan anjing itu. Lokasi konstruksinya segera dievakuasi, dan tidak ada satu bulu pun yang tersisa. Dan keluarga juga membuatnya membayar segalanya untuk menenangkan badai. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4243 Lihatlah Matteo Oliveira, yang terpana dan terpana. Harvey York berdiri, berjalan perlahan ke arahnya, mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan ringan, Tuan Muda Lin, bagaimana Anda bersaing barusan? Kenapa kamu tidak? Aku bahkan kamu baru saja pindah, apakah kamu yakin? Renata Barbosa dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, jelas tidak menyangka Harvey York akan menghina Matteo Oliveira seperti ini. Yang lebih tak terduga adalah Matteo Oliveira bahkan tidak berani berbicara. Renata Barbosa tampak cemas saat itu, dan berbisik, Tuan Oliveira, bajingan ini berani menamparkan wajah Anda membunuhnya. Krek. Matteo Oliveira menamparkan Renata Barbosa dengan pukulan backhand di tanah, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan mengacaukan seluruh keluargamu. Wajahmu seperti apa? Beraninya kau berbicara dengan Tuan Muda York seperti itu? Beraninya kau menyuruhku berurusan dengan Tuan Muda York? Kamu mau mati? Tanda tanya petik 2. Sambil berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang Renata Barbosa lagi. Menurut pendapatnya, jika bukan karena wanita ini, bagaimana dia bisa menyinggung Harvey York? Sekarang jika dia tidak hati-hati, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, dan itu tidak akan pernah pulih. Tuan Muda York, wajah Renata Barbosa merah dan bengkak saat ini, dan matanya penuh kejutan. Dia tidak tahu peri seperti apa Harvey York itu. Dan Carl Carson memanjat cabang yang begitu tinggi, dia ditakdirkan untuk melambung. Pada saat ini, perasaan menyesal membanjiri hati Renata Barbosa, yang membuatnya sengsara. Tuan Muda York, ini semua salahku malam ini salahku. Aku tidak tahu Taisan, kita tidak saling mengenal lagi. Saya harap Harvey York akan meminta maaf kepada saya. Kesempatan. Saat berbicara, Matteo Oliveira tersenyum, dan meminta seseorang untuk mengambil sebotol Maotai yang berusia 82 tahun dan menuangkan 3 cangkir untuk dirinya sendiri secara langsung. Hari ini, Tuan Muda York dan saya tidak mengenal satu sama lain, dan saya menghukum diri saya sendiri untuk 3 piala. Saya akan melakukannya terlebih dahulu sebagai rasa hormat. Melihat adegan ini, semua teman wanita di sekitar tercengang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Matteo Oliveira benar-benar perlu direndahkan ke tingkat seperti itu. Harvey York ini berasal dari apa? Bahkan keluarga Oliveira bisa pindah. Itu hanya mengerikan, kan?
Retakan. Harvey York tidak memberikan wajah Matteo Oliveira, tetapi menyapu 3 gelas anggur ke tanah. Kamu menginjak kakakku ketika kamu baik-baik saja. Sekarang setelah kamu bertemu denganku, kamu ingin minum. Kamu pikir aku melakukan amal. Harvey York tampak acuh tak acuh. Kelopak mata Matteo Oliveira melompat, dan kemudian dia menggertakkan giginya. Kalau begitu, saya tidak tahu bagaimana kabar Tuan Muda York. Selama Tuan Muda York tidak dapat meminta pertanggungjawaban saya hari ini, maka saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Oke, Harvey York berkata sambil tersenyum ringan. Saya melihat bahwa Anda juga orang yang bahagia, dan saya akan memberi Anda orang yang bahagia juga. Berlututlah di depan saudaraku, bersujud dan berteriak memanggil ayah. Jika kamu melakukannya, hal ini akan berlalu. Tidak bisa, hal ini akan berakhir. Jangan pernah memikirkannya selama sisa hidupmu. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Aku tidak akan memaksamu. Kelopak mata Matteo Oliveira melompat, dan ketika dia mendengar Harvey York memintanya untuk berlutut di depan Carl Carson dan memanggil ayahnya, dia hampir ingin mengeluarkan senjata api dan langsung menghancurkan Harvey York. Tapi mengingat panggilan telepon satu demi satu barusan, Matteo Oliveira hanya bisa menggertakkan giginya, menelan amarahnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, dia membuat pilihan. Dia berjalan ke Carl Carson dan berlutut dengan, "Pop. Ayah, maafkan saya, ini salah anakku. Anakku tidak akan pernah berani lagi." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4244 Badai berakhir di sini. Harvey York tidak berniat untuk terus menekan Matteo Oliveira dan Renata Barbosa. Yang perlu dia lakukan hanyalah menekan kesombongan kedua orang ini. Adapun rotasi Feng Shui dan tidak menindas orang miskin, Carl Carson perlu melakukannya sendiri. Dan Peter Cervantes, yang telah menonton pertunjukan di samping, terkejut. Dia terus memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi di masa depan, jangan memprovokasi Tuan Muda York ini, jika tidak, itu akan lebih buruk daripada kematian. Setelah itu, Peter Cervantes menyuruh Matteo Oliveira dan rombongannya dikeluarkan, dan kemudian dia dengan hormat mengirim beberapa hidangan lagi, dan memperpanjang kartu keanggotaan Carl Carson selama 1 tahun. Dapat dikatakan bahwa wajah yang dia berikan kepada Harvey York malam ini sudah cukup. Dan Harvey York tidak banyak bicara, hanya menepuk bahu Peter Cervantes. Tindakan sederhana ini telah menyanjung Peter Cervantes. Ketika makan selesai, Harvey York meminta Carl Carson untuk mengirimnya kembali ke villa keluarga Zimmer, dan pada saat yang sama membuat janji untuk membiarkan dia membawanya untuk menemukan toko yang cocok keesokan harinya. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, Harvey York menemukan bahwa Mandy Zimmer belum kembali, dan dia sedikit terkejut. Karena menurut karakter Mandy Zimmer, kecuali ada sesuatu yang penting, dia tidak akan keluar dengan santai di malam hari. Harvey York berkerut dan hendak mengeluarkan teleponnya untuk menelepon ketika dia mendengar suara mesin mobil datang dari luar pintu. Segera setelah itu, seorang Maserati berhenti di gerbang villa. Setelah itu, seorang pria jangkung dan tampan turun dari pengemudi utama, membuka pintu mobil Mandy Zimmer dengan anggun, dan mengawasinya pulang. Selama proses ini, dia tidak menyentuh Mandy Zimmer sedikitpun, tetapi dia memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Tampaknya menyadari pandangan Harvey York, dia melirik acuh tak acuh ke arah Harvey York, lalu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Dan mata Harvey York tiba-tiba menjadi dingin saat ini. Karena orang ini, Danilo Hoffman yang bertunangan dengan Lydia Ruan di Hong Kong, dan kemudian ditampar wajahnya sendiri di upacara pertunangan. Melihat wajahnya, dia seharusnya dirawat di rumah sakit operasi plastik dan telah pulih sepenuhnya. Dan dia benar-benar mengirim Mandy Zimmer pulang malam ini. Rasa yang disengaja menyentuh permukaan. Harvey York sedikit mengernyit dan hendak keluar. Tapi kali ini, Mandy Zimmer sudah mendorong pintu dan masuk. Tidak jauh dari situ, Danilo Hoffman juga melambaikan tangannya dengan anggun dan pergi. Harvey York mengambil langkah, matanya dalam, dan dia tidak mengikuti. Pada saat ini, Mandy Zimmer, yang berjalan ke villa, mencium bau alkohol yang samar, mungkin minum anggur merah. Saat dia melihat Harvey York, Mandy Zimmer tersenyum dan berkata, "Kenapa, kamu tidak khawatir aku tidak akan kembali?" "Jangan khawatir, Nana memperkenalkan kakaknya kepadaku malam ini. Harus kuakui, kakaknya dia memang berkarakter. Mungkin akan ada peluang kerja sama di masa depan." Harvey York sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, "Mandy, di masa depan, Anda akan memiliki lebih sedikit kontak dengan Danilo Hoffman. Dia bukan orang baik. Bagaimana mungkin dia bukan orang baik?" Tanda tanya petik 2. Mandy Zimmer tampak terkejut. Hanya di pesta makan malam, dia juga berbicara tentang masa lalu yang menyedihkan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang wanita yang sangat dia cintai ketika dia berada di kota Hong Kong. Kedua belah pihak jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi pada akhirnya, seorang gangster kecil menghancurkan hubungan mereka. Mulai sekarang, dia memilih untuk lajang, dan dia akan menjauhi wanita atau wanita manapun. Pria yang tergila-gila, pria dengan kasih sayang yang dalam, jarang ada di dunia.
Karena itu, Mandy Zimmer melirik Harvey York dengan penuh minat, apakah kamu tidak cemburu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4245 mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Harvey York tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Karena dia tahu penyamaran Danilo Hoffman terlalu bagus. Mandy Zimmer tidak bisa melihat melalui penyamarannya untuk sementara waktu. Apa yang saya katakan saat ini hanya akan membuat Mandy Zimmer kesal. Namun, Harvey York masih menarik napas dan berkata, namun, kami akan menikah lagi. Saya pikir lebih baik tidak terlalu banyak berhubungan dengan beberapa pria. Apa, melihat keunggulan orang lain, karena takut empati. Jangan jatuh cinta. Mandy Zimmer setengah tersenyum, dengan ekspresi menawan di wajahnya. Kamu tuan muda York bisa berkencan dengan Alexa Joyner, tapi aku tidak bisa memiliki orang kepercayaan dengan wajah biru. Harvey York tersenyum pahit. Saat ini, melihat ekspresi Harvey York, ekspresi Mandy Zimmer sedikit angkuh. Dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, oke, jangan cemburu. Aku tidak akan berempati dengan pria yang pernah kutemui sekali. Danilo Hoffman terutama memperkenalkan klien kepada saya malam ini. Namun, Anda sebaiknya memutuskan hubungan Anda dengan wanita berantakan lainnya. Kalau tidak, jika saya tahu, Anda akan mendapat masalah. Bagaimanapun, kita masih cerai. Setelah berbicara, Mandy Zimmer mengangkat tinju kecil ke Harvey York dan masuk ke ruangan. Harvey York melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia tidak takut di hadapan siapapun, dan segalanya memegang kendali. Di depan wanita ini, dia terkadang menemukan bahwa dia tidak mengendalikan segalanya. Terlebih lagi, wanita ini sekarang jelas mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada dirinya sendiri, sehingga dia dapat memutuskan hubungan yang tidak jelas dengan wanita lain. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Harvey York menjadi pahit. Keesokan paginya, Harvey York ingin mengobrol baik dengan Mandy Zimmer setelah bangun. Namun, Mandy Zimmer sepertinya sudah melupakan apa yang terjadi kemarin. Dia hanya tersenyum dan berkata dia harus pergi sementara Harvey York mengerutkan kening. Maserati yang dikenalnya berhenti, lalu membawa Mandy Zimmer pergi. Melihat adegan ini, Harvey York sedikit mengernyit. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengirim pesan ke Daniel Oval, memintanya mengirim beberapa orang untuk mengawasinya, dan segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. Lagi pula, di hadapan wanita yang keras kepala, jika Anda terlalu banyak bicara saat ini, Tuhan tahu apa konsekuensinya. Mungkin ada reaksi balik. Tepat pukul 9, mobil Carl Carson melintas. Setelah Harvey York masuk ke mobil, dia memintanya untuk menavigasi ke Museum Jepang di Kota Tua. Tempat ini ditemukan oleh Alexa Joyner, dan dia mengirim alamat di tengah malam kemarin. Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di depan paviliun Jepang bernama Jifutang. Paviliun Jepang ini merupakan bangunan kuno bergaya Soviet yang elegan dan bergaya. Sebelum Harvey York bisa melihat lebih dekat, Bentley merah berhenti, dan kemudian melihat Alexa Joyner berjalan turun. Alexa Joyner hari ini tidak mengenakan pakaian profesional, tetapi wajah polos, mengenakan t-shirt dan jeans biasa, terlihat murni dan menawan. Harvey York tidak berani melihatnya, tetapi tersenyum dan berkata, Alexa, kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan, mengapa kamu datang untuk ikut bersenang-senang? Masalah kemarin diselesaikan, dan saya mengambil kesempatan untuk membawa orang-orang untuk menyapu benteng geng kerangka. Dan saya mengikuti pokok anggur dan menggali ngengat di dalam keluarga Jonir dari Jinling. Alexa Joyner tersenyum kecil. Selanjutnya, aku harus punya waktu untuk bersantai. Jadi, aku punya waktu untuk ikut bersenang-senang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4246, selesaikan saja. Harvey York tersenyum ringan. Dia tidak terlalu tertarik dengan urusan ini. Bukan karena dia takut untuk terlibat. Tapi baginya, masalah kecil ini seperti bermain jia-jia, dan dia tidak menganggapnya serius. Tentu saja, yang paling penting adalah tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu menjadi masalah sepele dibandingkan dengan Anda, Tuan Muda York. Alexa Joyner sepertinya membuka semacam simpul, dan pada saat ini, dia secara alami berjalan ke sisi Harvey York, mengangkat tangannya. Sambil memegang lengannya, dia tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan urusan kami yang rusak di keluarga Jinling Jonir, saya pikir paling penting untuk membuka paviliun Jepang Anda. Bagaimanapun, ini adalah akar dari kerja sama kita. Ngomong-ngomong, tunggu sampai milikmu. Setelah restoran Jepang buka, aku berharap menjadi pelanggan pertamamu, Tuan Muda York. Harvey York tersenyum dan berkata, jangan mengejekku. Jelas. Alexa Joyner tersenyum dan berkata dengan lembut, pertanyaannya adalah, yang ingin saya tanyakan adalah tentang pernikahan. Saya khawatir hanya Anda, Tuan Muda York, yang dapat menjawab ini. Kelopak mata Harvey York melonjak ketika dia mendengarnya, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Oke, berhenti bercanda, mari kita lihat tempat yang aku pilih. Melihat penampilan Harvey York yang malu, Alexa Joyner tersenyum sedikit, lalu membawa Harvey York ke Jifu Hall. Carl Carson,
yang sedang duduk di dalam mobil, bingung saat itu. Masuk akal bahwa dia harus segera memberi Mandy Zimmer laporan kecil. Tapi masalahnya, dia adalah orang Harvey York dan tidak bisa mengkhianati tuannya. Kapan Carl Carson sedang berjuang dengan sakit perut, Harvey York dan rombongannya sudah berjalan ke Jifu Hall. Tempat ini menempati area yang luas. Ada lobi di depan dan ruang belajar di satu sisi. Ada semua jenis alat peraga Feng Shui di dalamnya. Ada juga beberapa kamar sayap dan halaman besar di belakang. Namun, meskipun tempat ini terlihat oke dari luar, interiornya terlihat sangat bobrok, dan batu biru di tanah juga rusak. Sedangkan untuk jendela-jendela yang ditempel kertas itu, terdapat cukup banyak lubang, yang membuat Harvey York merasa tempat ini cocok untuk syuting film hantu, atau memainkan beberapa naskah seru. Dan di tempat ini sangat sepi, kecuali kehadiran beberapa orang tua, tidak banyak orang yang berjalan-jalan. Dan ketika Harvey York dan Alexa Joyner muncul, orang-orang tua itu memandang dengan rasa ingin tahu. Jelas, orang-orang muda umumnya tidak datang ke sini. Alexa Joyner jelas telah mengetahuinya sejak lama, dan pada saat ini dia berbisik, semuanya, apakah Anda tahu bahwa Tuan Yeager ada di sini? Seorang bibi yang sedang minum teh berkata dengan penuh semangat, gadis kecil, Tuan Yeager akan bertemu denganmu setiap hari pada jam ini. Cucu perempuannya pergi berjemur di bawah sinar matahari. Menikah di lain hari, kan? Dalam hal ini, kami tidak akan merampokmu, dan kamu akan menjadi orang pertama yang bertanya. Tanda seru petik 2. Harvey York melirik bibinya dan sedikit mengernyit, tapi tidak banyak bicara. Terima kasih. Alexa Joyner tidak menjelaskan apa-apa. Sebaliknya, dia sengaja bersandar pada Harvey York. Melihat punggung Harvey York, dia tertawa kecil. Apakah kamu takut istrimu akan tahu? Garis hitam di kepala, Nona Joyner, bisakah Anda berhenti membuat lelucon seperti itu? Jika saya berani menganggukkan kepala, saya tidak perlu istri saya untuk memotong saya, dan orang-orang mati di keluarga Jinling Jonir akan membunuh saya secara langsung, kan? Penasihat, bukankah seharusnya kamu putus asa untuk cinta sejati? Alexa Joyner mendengus. Percaya atau tidak, aku memberitahu bibi dan paman ini bahwa kamu mengkhianati janjimu, dan kamu adalah orang yang tidak berperasaan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4247 Kulit kepala Harvey York terasa mati rasa, dan dia tidak berani menjawab. Melihat penampilan Harvey York, Alexa Joyner mendengus dingin dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan kemudian dia menjelaskannya lagi. Koleksi Aula Berkah ini memiliki sejarah 100 tahun di Jinling, dan dapat dianggap sebagai museum Jepang paling populer di Jinling. Jika demikian, saya lahir di sini untuk meramal ketika saya masih kecil. Sayangnya, pemilik Jifu Hall saat ini, Hugo Yeager, selalu enggan menerima bisnis keluarga, tetapi dengan sepenuh hati mencari jalan ilmu. Tetapi kemudian, putranya meninggal secara tak terduga, dan tidak ada yang datang untuk mengambil alih keluarga bisnis, jadi dia kembali untuk menjadi tuannya. Sayang sekali bahwa fisiognomi Feng Shui-nya jauh lebih rendah dari leluhurnya, jadi Jifu Tang secara bertahap menurun. Selama lebih dari 10 tahun, orang-orang yang telah muncul di sini pada dasarnya adalah lingkungan lama di dekatnya. Salah satunya adalah jarak antara gambar-gambar itu dekat, dan yang lainnya adalah untuk melihat saat-saat indah dan hari-hari baik. Itu tidak membutuhkan banyak metode Feng Shui. Yang ketiga cukup murah. Hanya dalam kasus ini, Jifu Tang ini akan memusnahkan semua orang. Ngomong-ngomong, setengah tahun yang lalu, satu-satunya cucu perempuan Hugo Yeager juga merupakan yang ke-9 dari garis keturunan tunggal Jifu Tang. Keturunannya, Marisol Yeager tiba-tiba menjadi buta di kedua matanya dan benar-benar tidak berdaya. Dikatakan bahwa Marisol Yeager ini adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi fisiognomi Feng Shui Jifu Tang, dan bakatnya luar biasa, dan dia sangat mungkin untuk mereproduksi Jifu. Kecemerlangan Tang. Beberapa keluarga kaya di Jinling juga sangat tertarik padanya. Tetapi ketika dia menyelesaikan studinya dan hendak pergi ke sekolah, kedua matanya buta, dan tubuhnya lemah. Setelah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tidak ada cara untuk memeriksanya. Apa yang keluar? Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah hasil dari silsilah Jifu Tang yang membocorkan rahasia selama bertahun-tahun. Hugo Yeager juga mencoba menyelesaikan masalah ini dengan Feng Shui, tetapi hasilnya tetap tidak menyenangkan. Jadi, Hugo Yeager juga frustrasi sekarang. Merasa kedinginan. Dia akan menjual Jifu Tang leluhur ini, dan kemudian mengambil uangnya untuk membawa cucunya ke luar negeri untuk berobat dan berobat. Selama dia bisa menyelamatkan cucunya, dia bisa memberikan segalanya. Atas Alexa penjelasan Joyner, Harvey York sedikit mengangguk. Kemudian dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, dan berkata dengan suara rendah, tempat ini bagus terlepas dari lokasi dan lingkungannya, ditambah papan nama Jifu Tang, itu sangat bagus. Menganggapnya sebagai restoran Jepang kami. Datang dan gunakan. Hanya saja tempat ini terletak di kota utama Jinling, dan ini adalah tempat yang tenang. Takutnya mahal ya, entah, berapa harga Master Yeager ini? Alexa Joyner hendak berbicara,
Ini pada saat itu, suara lelah dan botak datang dari belakang, tempatku, harganya 1 miliar yuan. Harvey York dan Alexa Joyner mendongak pada saat yang sama, dan melihat seorang pria mengenakan mantel abu-abu. Janggutnya agak jarang, dan lelaki tua yang tampaknya kurang energi keluar dengan tangan di punggungnya. Dia memancarkan semacam kesedihan di ujung jalan, seperti Kong Yiji dalam buku itu, yang membuat orang menghela nafas. Jika bukan karena matanya yang dalam, aku takut tidak ada yang akan percaya bahwa dia sebenarnya adalah seorang ahli Feng Shui. Ini adalah guru Feng Shui, Hugo Yeager. Alexa Joyner memperkenalkan sebuah kalimat kepada Harvey York, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Yeager, ini temanku, Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4248 Harvey York memberi hormat dengan sopan, tetapi Hugo Yeager tampak acuh tak acuh, tidak mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan ringan, Jifutangku, harganya 1 miliar yuan. Nada suaranya dingin dan tanpa emosi sedikit pun, tapi mata Harvey York sedikit menyipit. Dia merasa bahwa pihak lain tampaknya sedikit malu. Alexa Joyner menyipitkan matanya yang indah saat ini, dan kemudian berkata dengan setengah tersenyum, Tuan Yeager, pengusaha kami, perhatikan integritas. 100 juta, kan? Kenapa tiba-tiba menjadi 1 miliar? Saya juga menyewa seorang ahli real estate terkenal untuk mengevaluasi tempat Anda. Tempat Anda bernilai paling banyak 80 juta, dan itu juga sulit untuk bergerak. Saya pikir Anda adalah orang tua, jadi saya memberi Anda harga 100 juta, yang sudah sangat bagus. Anda mengabaikan niat baik saya dan memulai harganya. Bukankah itu agak tidak baik? Jelas, Alexa Joyner meskipun ada banyak uang, itu tidak terlalu banyak sehingga dapat dibuang begitu saja. Secara khusus, dia sangat tidak senang dengan harga yang diminta Hugo Yeager yang tiba-tiba. Itu bisa dapat dikatakan bahwa Master Hugo Yeager ini tidak memiliki cara untuk memberinya bantuan. 100 juta adalah harga kemarin. 1 miliar adalah harga hari ini. Garis keturunan. Saya bisa menjualnya sebanyak yang saya mau. Apa yang Anda sebut penilaian real estate tidak berarti apa-apa bagi saya. Tentu saja, jika kamu tidak ingin membayar, tidak apa-apa. Selama cucu perempuan saya dapat diselamatkan, maka saya dapat memberikan tempat ini secara gratis. Hugo Yeager berkata dengan ekspresi dingin, dan memberi isyarat agar Bibi yang antusias datang dan bertanya apa yang ingin dia lakukan. Bibi yang antusias mulai menggambarkan mimpi buruknya baru-baru ini setiap malam. Dia tidak bisa terpesona di malam hari. Yang paling penting adalah dia juga merasa tercekik di siang hari dan kesulitan bernapas. Mendengar deskripsinya, Hugo Yeager mengeluarkan kompas dan melingkarinya, tetapi terus mengerutkan kening. Melihat sikap acuh tak acuh Hugo Yeager terhadapnya, Alexa Joyner juga marah pada saat ini. Suaranya sedikit dingin, dan dia berkata perlahan, Tuan Yeager, cucu perempuan Anda yang berharga tidak sakit, tetapi menderita kejahatan. Anda harus tahu ini lebih baik daripada saya. Anda telah melihat banyak dokter terkenal. Saya bertanya kepada rekan kerja yang tidak diketahui jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan cucu Anda. Anda ingin Harvey York menyelamatkan cucu perempuan Anda sekarang. Bukankah sulit bagimu untuk menjadi kuat? Mendengar ini, wajah Hugo Yeager tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian dia berkata dengan dingin, Oke, jangan bicara omong kosong, berikan uang atau selamatkan orang. Kalau tidak bisa, keluar. Ya, satu lagi dari Anda tidak banyak, dan satu kurang dari Anda tidak banyak. Jika Anda tidak ingin berbisnis, keluar, jangan mengganggu pekerjaanku. Mendengar kata-kata kasar Hugo Yeager, Alexa Joyner sangat marah sehingga wajahnya yang cantik sedikit berubah, dan dia tidak tahan. Dia berhenti dan berkata, Kamu, Alexa, jangan marah. Harvey York, yang telah berdiri di belakang, tiba-tiba tersenyum dan melirik Hugo Yeager dengan rasa yang berarti di matanya. Kenaikan harga Yeager yang tiba-tiba bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk tidak percaya padaku. Bagaimanapun, Jifutang adalah satu keturunan dari 9 generasi garis keturunan Yeager, jadi dia menjualku seorang anak laki-laki tanpa rambut di bibirnya. Tuan Yeager tidak bisa lulus ujian di dalam hatinya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4249, dia takut aku adalah pembohong di sungai dan danau, dan menggunakan nama Jifutang untuk menipu saya. Jadi dia menggunakan 1 miliar untuk menakut-nakuti saya. Jika saya bisa mendapatkan 1 miliar, itu berarti saya tidak kekurangan uang. Dia tidak akan diculik, dia bisa yakin. Jika saya tidak bisa mendapatkan 1 miliar, tapi saya bisa menyelamatkan cucunya, itu berarti saya pandai Feng Shui, dan dia tidak perlu khawatir tentang saya meminjam Jifu. Dia bertindak sembrono atas nama Tang. Singkatnya, ini adalah usaha keras Master Yeager, dan kita harus memahaminya. Bagaimanapun, orang seperti Master Yeager memiliki intinya di dalam hatinya, dan dia menang. Mengambil garis bawah demi uang. Tidak ada lagi. Setelah Harvey York selesai berbicara, dia memandang Hugo Yeager sambil tersenyum.
Lebih dari selusin pelanggan yang datang untuk melihat Feng Shui tiba-tiba menyadari satu persatu ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tidak heran Tuan Yeager, yang biasanya mudah didekati. Dan didekati pada hari kerja, tiba-tiba sama dengan orang yang berbeda. Jadi ada alasan seperti itu. Alexa Joyner juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, senyum muncul di wajahnya. Jelas, dia juga mau percaya pada Hugo Yeager. Wah, itu adalah kemampuanmu untuk memata-matai hati orang, tetapi masalahnya adalah fisiognomi Feng Shui tidak bergantung pada keterampilan verbal, tetapi keterampilan nyata. Jika Anda hanya bisa menipu, jangan katakan itu membantu orang dan menyelamatkan orang. Teman-teman, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Hugo Yeager tampak dingin. Jadi saya sarankan Anda keluar dari sini, jangan menghalangi bisnis saya. Sambil berbicara, dia meletakkan kompas di tangannya dan bersiap untuk mengeluarkan secarik kertas merah untuk menulis mantra. Jika tebakanku benar, kata Harvey York ringan, kamu menilai bibi ini terluka oleh angin jahat, jadi kamu akan buka jimat urapan agar dia kembali untuk melarutkan air dan menelannya. Hugo Yeager menghentikan pena cinabar yang baru saja dia ambil, sedikit dia menatap Harvey York dengan tidak percaya. Jelas, dia tidak mengharapkan ini anak kecil untuk dapat melihat dengan sangat akurat bahkan tanpa memegang kompas. Dia menekuk tangan kanannya di atas meja dan berkata dengan ringan, saya memiliki sedikit kemampuan. Tidak heran Anda berani datang ke aula Jifu saya, tapi sayangnya, menurut saya, kemampuan seperti itu tidak cukup. Mendengar kata-kata Hugo Yeager, Alexa Joyner melirik Harvey York dengan penuh minat. Karena dari analisis kata-kata Hugo Yeager, Harvey York menebak semuanya dengan benar. Aku juga tahu bahwa pesonamu yang menenangkan hanyalah bantuan. Kamu menilai bahwa dia kekurangan gizi pada hari kerja selain menderita angin jahat, jadi kamu akan membiarkan dia makan 49 hari telur setelah kembali. Setelah 49 hari makan, semuanya akan terselesaikan secara alami, kan? Mendengar apa yang dikatakan Harvey York di belakang, ekspresi Hugo Yeager tiba-tiba membeku. Yang disebut fisiognomi Feng Shui mencakup segalanya. Selain Feng Shui, bahkan teori medis harus terlibat dalam satu atau dua, dan itu harus dinilai sesuai dengan perilaku dan pakaian seseorang. Sederhananya, fisiognomi Feng Shui bukanlah tahayul, tetapi ilmu yang mencakup semua hal. Biasanya, itu tidak mungkin bagi anak muda untuk melakukan langkah ini. Namun, Harvey York membuat penilaiannya dengan jelas dan metode penanganannya persis sama. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey York adalah bakat. Dan selusin pelanggan yang hadir melihat ekspresi Hugo Yeager dan tahu bahwa tebakan Harvey York sama sekali tidak buruk, jadi mereka semakin penasaran dengan identitas Harvey York. Dari mana pemuda ini berasal? Mungkinkah seseorang dari Tianshan atau Maoshan? Jika tidak, bagaimana Feng Shui bisa begitu pintar? Hugo Yeager mengangguk dengan ringan dan berkata, ya, aku kehilangan penglihatan. Harvey York melanjutkan, bukan hanya kamu kehilangan akal, tetapi kamu juga kehilangan satu hal. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4250 mendengar kata-kata Harvey York, Hugo Yeager sedikit mengernyit, jelas ingin lihat apa lagi yang bisa dikatakan Harvey York. Harvey York tersenyum pada Bibi yang antusias dan berkata, Bibi, kamu harus lebih memperhatikan ketika kamu mengenakan pakaian di masa depan. Kaos yang dipakai terbalik dan mencekik leher. Ini akan membuat Anda sulit bernapas, dan juga akan membuat Anda tidak bisa tidur di malam hari. Selama kamu memperhatikan ini, kamu mungkin bisa tidur nyenyak di malam hari dalam 49 hari. Tentu saja, kamu masih harus makan telur. Mendengar kata-kata Harvey York, penonton sedikit tercengang. Untuk sesaat, mata semua orang tanpa sadar melihat ke atas, dan kemudian senyum muncul di wajah mereka. Benar saja, pakaian Bibi yang antusias itu terbalik, sehingga pencekikan tentu saja akan membuat sulit bernapas dan tidur di malam hari. Hugo Yeager juga lebih tertarik pada Harvey York. Setelah dia menulis jimat dan menyerahkannya kepada bibinya, klien kedua datang. Ini adalah pria tua berusia 80-an. Rambutnya sedikit acak-acakan, yintang agak gelap, dan ada bau busuk di tubuhnya. Seluruh orang terlihat menjijikkan. Hugo Yeager sedikit mengernyit, mengeluarkan kompas dan melihatnya sebentar, lalu dia melirik Harvey York dengan ringan, dan berkata, ayo, datang dan lihat apa yang terjadi dengan paman ini. Harvey York menatap paman dengan saksama, lalu dia tersenyum dan berkata, paman seharusnya menginjak kotoran anjing ketika dia keluar beberapa hari yang lalu, dan kemudian secara tidak sengaja jatuh ke parit yang bau. Ini bukan besar atau kecil. Bencana, bahkan sampai air minum akan tersangkut di antara gigimu. Ini sebenarnya hanya nasib buruk baru-baru ini. Caranya sederhana, kembalilah mandi dan berpuasa selama 3 hari 3 malam, dan tentu saja tidak masalah. Juga, ketika Anda keluar, Tuan, jangan menatap langit sepanjang waktu. Jika Anda memiliki masalah dengan tulang belakang Anda, pergilah ke dokter dan lakukan fisioterapi. Jangan selalu berpikir bahwa mengangkat kepala dapat menyembuhkan penyakit.
Harvey York menjelaskan gejala dan alasan penyelesaiannya dalam satu tarikan napas. Namun, Hugo Yar tertegun sejenak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ekspresinya, pelanggan lain tahu bahwa apa yang dikatakan Harvey York sama sekali tidak buruk, dan situasi paman harus diselesaikan seperti ini. Bahkan ekspresi Alexa Joyner menjadi lebih manis dan lebih manis. Sepertinya itu ide yang bagus untuk membuatnya Harvey York sang master. Dalam hal metode Harvey York, mungkin tidak perlu beberapa hari untuk membuat Hall of Longevity memperhatikannya. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Dia bisa melihat situasi pamannya bahkan tanpa menggunakan kompas. Situasinya, metode ini, biru lebih baik daripada biru. Level ini jelas tidak ada duanya di Jinling kita. Mendengar diskusi semua orang, Hugo Yar tidak marah, tetapi dia marah dengan Harvey York menambahkan sentuhan kekaguman. Anak muda, saya harus mengakui bahwa Anda memang tidak sederhana. Tapi, meski begitu, kamu tidak bisa membuatku mengakuimu. Harvey York menyapu lapangan dengan ringan, menunjuk ke seorang paman yang gemuk berkata, paman ini memiliki rejeki nomplok baru-baru ini, tetapi setelah rejeki nomplok, keluarganya sakit parah. Dia ragu apakah itu karena rejeki nomplok. Sebenarnya tidak, yang perlu dia lakukan adalah berhenti dari masalah besar ikan dan daging. Yang terbaik adalah pergi ke aula Buddhis untuk berpuasa beberapa hari, membawa seluruh keluarga untuk makan, dan tentu saja itu akan baik-baik saja. Bibi ini, dia seharusnya terkena migrain. Saya telah meminta banyak dokter, dan dia akan sering datang kepada Anda untuk meminta jimat yang menenangkan, tetapi itu akan menyembuhkan gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Bibi, kamu harus mengeringkan rambutmu sebelum tidur, jangan tidur basah lagi. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.